Suamiku memodali butik mewah pelakor menggunakan uang persalinan anakku. Dia lebih membela mantan modisnya dibanding istrinya yang hamil tua berdaster lusuh. Kini ku balas kelakuan busuknya jauh lebih kejam hingga mereka menjadi gelandangan. Namaku Aruna Wijaya, usiaku 28 tahun, dan aku adalah pendiri sekaligus CEO dari Wijaya Land Group, sebuah holding company raksasa yang menguasai belasan properti komersial elit, apartemen premium, dan pusat perbelanjaan bergengsi di pusat kota Jakarta. Namun, jika kau melihatku malam ini, kau hanya akan menemukan seorang wanita hamil 8 bulan yang tampak kusam dan kelelahan, terjebak dalam balutan daster lusuh bermotif bunga matahari yang warnanya sudah memudar. Aku sedang duduk bersandar di sofa ruang tamu yang kubeli sendiri seharga ratusan juta melalui perantara anonim. Namun secara terbuka diakui oleh keluarga suamiku sebagai hasil keringat keras, putra kebanggaan mereka. Rumah berlantai 2 dengan arsitektur minimalis di klaster menengah ini adalah kandang emasku. Di mata dunia, atau setidaknya di mata keluarga suamiku yang sempit, aku hanyalah seorang parasit pengangguran yang numpang hidup pada kebaikan hati seorang manajer bank. Bastian Pramana. Suamiku. Pria berusia 30 tahun yang di luar sana selalu membusungkan dada. Dikenal sebagai eksekutif muda yang brilian, pandai bicara, dan selalu tampil klimis dengan setelan jas Taylor Made. Di mataku, seiring berjalannya waktu, dia hanyalah investasi buruk yang portofolionya terus merosot tajam menuju titik nadir. Ia adalah simbol status yang kuangkat dari tanah. Kunikahi agar aku memiliki fasad keluarga normal demi menghindari pertanyaan menyebalkan dari kolega bisnisku. Bastian merasa hebat. Ia merasa gaji bulanannya yang tak seberapa itu membiayai seluruh hidupku. Ia sama sekali tidak sadar bahwa cicilan rumah ini, mobil Honda CR-V yang ia kendarai dengan bangga setiap pagi, bahkan asuransi kesehatannya, semuanya dibayar melalui dividen pasif dari perusahaanku yang sengaja kusamarkan melalui rekening berlapis. Lalu ada Ibu Yanti, mertuaku. Wanita berusia 55 tahun yang gemar memamerkan tas Hermes palsu di acara arisan kompleks, sambil mengutip ayat-ayat suci untuk menutupi sifat aslinya yang luar biasa rakus. Di balik senyum keibuannya yang palsu, ia adalah lintah sejati. Ia menganggapku benalu tak berguna hanya karena aku memutuskan untuk berhenti bekerja, secara publik dan beralasan ingin fokus merawat kandunganku. Baginya, perempuan sejati adalah perempuan yang menghasilkan uang untuk suami, atau setidaknya tampil modis memamerkan kekayaan keluarga. Daster ini adalah bahan ejekan harian favoritnya. Aku hanya menunduk saat ia menceramahiku, menyimpan tawa sinis di dasar kerongkonganku. Malam ini, jam antik di dinding ruang tamu menunjukkan pukul 11:04 ketika deru mesin mobil memasuki garasi. Pintu depan terbuka, menampilkan sosok Bastian yang melangkah masuk. Ia mengendurkan dasi sutranya dengan raut wajah kelelahan yang bagiku terlihat terlalu dramatis. "Masih bangun, nah?" Tanyanya basa-basi, melepas sepatu pantofelnya asal-asalan. Ia berjalan mendekat, menunduk, berniat mengecup keningku. Aku memalingkan wajah sedikit, gerakan halus seolah aku sedang memperbaiki posisi dudukku karena perutku yang membuncit, membiarkan bibirnya hanya menyentuh ujung rambutku. 1 detik jarak sedekat itu sudah cukup. Ada sesuatu yang tertinggal di kerah kemejanya. Bukan noda lipstik merah menyala, itu kesalahan amatir. Melainkan sebuah aroma. Aroma Jado Dior. Parfum floral mahal yang sangat kukenal harganya. Itu bukan wangi parfum kantoran. Apalagi parfum nasabah prioritas bank yang biasanya lebih menyukai aroma musk atau wood yang elegan. Itu parfum wanita yang sengaja disemprotkan di area leher. Wanita yang baru saja menghabiskan malam panjang di atas spray hotel berbintang dengan suamiku. "Lembur lagi, Mas?" Tanyaku datar. Tanganku secara refleks mengelus perutku yang menegang, mencoba menenangkan bayiku. Biasa. Nah, closing akhir bulan. Banyak nasabah prioritas yang minta meeting dadakan di luar jam kerja. Jawabnya lancar. Kebohongan yang sudah dilatih berulang kali di depan kaca spion mobil. Ia melepas jasnya dan melemparnya sembarangan ke sofa. "Aku mandi dulu. Gerah sekali hari ini." Begitu pintu kamar mandi tertutup rapat dan suara menderas air terdengar, aku segera meraih ponselnya yang tergeletak di meja kaca. Bastian baru saja mengganti kata sandinya bulan lalu, beralasan privasi kantor. Bodoh. Ia pikir aku hanyalah ibu rumah tangga gaptek. Ia lupa bahwa aku mempekerjakan tim IT terbaik untuk memasang jaringan keamanan siber rumah ini,
lengkap dengan sistem mirroring ke tablet kerjaku. Aku tidak butuh sandinya. Aku hanya butuh membuka tablet tipis yang kusembunyikan di balik bantal sofa. Layar menyala. Tanpa membuang waktu, mataku yang tajam langsung menembus aplikasi mobile banking dari rekening joint account kami. Rekening itu awalnya kubuat dengan dalih untuk dana darurat kelahiran dan pendidikan anak. Secara rutin, aku menyuntikkan dana 100 juta rupiah setiap bulannya dengan kedok, hasil freelance design. Mataku menyipit tajam. Ada rentetan penarikan dana yang sangat tidak wajar dalam 2 bulan terakhir. Nominal yang sengaja dipecah agar tidak terlalu mencolok. Tapi bagiku, seorang ahli finansial, pola itu terbaca seterang lampu neon. 45 juta rupiah, transfer ke rekening atas nama Siska Anindya. Keterangan, booking fee. 120 juta rupiah, transfer ke rekening yang sama. Keterangan, down payment sewa ruko. 15 juta rupiah, pembayaran tagihan kartu kredit platinum. Merchant, Victoria's Secret Lamer. Siska Anindya. Nama itu menggema di kepalaku. Sebuah nama dari masa lalu Bastian saat ia masih berstatus mahasiswa. Mantan pacar masa KKN-nya yang sering ia sebut sebagai teman baik yang sudah putus kontak. Omong kosong. Teman baik tidak akan dibelikan lingerie mewah dari Victoria's Secret. Teman baik tidak akan dimodali sewa ruko premium ratusan juta rupiah menggunakan uang persalinan istri. Melalui beberapa ketukan, aku membuka profil media sosialnya. Siska si primadona kampus. Siska si pelakor murahan bermodal ambisi palsu yang kini merasa menang menggoda suami dari wanita hamil. Di unggahan terbarunya, ia berpose di depan ruko kosong dengan takarir, New Beginnings. Thanks to my best supporter. Aku mengamati foto ruko tersebut. Fasad kaca ganda, pilar abu-abu, dan lantai granit. Senyum dingin perlahan mengembang di bibirku. Ruko itu adalah salah satu properti komersial di bawah manajemen perusahaanku. Bastian baru saja menyewakan ruko milikku, menggunakan uangku, untuk selingkuhannya. Tingkat kebodohannya sungguh di luar nalar. Aku tidak menangis. Sama sekali tidak ada setetes pun air mata yang jatuh. Dada ini tidak terasa sesak. Cintaku pada Bastian sudah memudar sejak tahun ketiga. Tepat ketika aku menyadari ia lebih mencintai status palsu yang kubelikan untuknya daripada menghargaiku. Ini bukan lagi soal cinta. Ini soal portofolio keuanganku dan masa depan mutlak bayiku. Uang di rekening itu memang hanyalah recehan dibandingkan nilai valuasi perusahaanku. Tapi, mencuri dari rekening tabungan darah dagingnya sendiri untuk menghidupi seorang parasit? Itu adalah deklarasi perang terbuka. Aku meletakkan kembali tablet itu dan mengatur napas perlahan. Jari-jariku mengetuk pelan sandaran bludru sofa, otakku bekerja secepat superkomputer, menghitung probabilitas hukum dan celah finansial. Jika aku melabraknya malam ini, marah-marah layaknya istri histeris, ia hanya akan berkelit dan menyembunyikan sisa aset. Aku adalah seorang eksekutor bisnis. Balas dendam paling memuaskan selalu disajikan dengan likuidasi aset yang presisi, dingin, dan benar-benar tanpa belas kasihan. Aku akan membiarkan Bastian merasa berada di atas angin. Aku akan membiarkan Siska merasa seperti ratu sejagat. Biarkan mereka mabuk kepayang dalam ilusi kemewahan ini. Biarkan mereka membangun istana pasir kebanggaan mereka tinggi-tinggi di atas lahan yang sertifikat hak miliknya berada di brankas pribadiku. Suara engsel pintu kamar mandi menghentikan kalkulasiku. Bastian keluar dengan handuk melilit pinggangnya. Ia tersenyum menatapku. Senyum seorang pengecut yang merasa sangat aman dan tak tersentuh. Kamu belum tidur, sayang? Kasihan bayinya kalau kamu begadang terus. Ucapnya dengan nada sok peduli yang membuat perutku mual. Aku membalas senyumannya. Sebuah senyum tipis, sangat tipis, yang ditarik mekanis dan sama sekali tak mencapai mataku. Hanya sedang memikirkan persiapan masa depan kita. Mas? Jawabku dengan suara paling lembut yang bisa kubuat. Masa depan yang sangat-sangat panjang. Tidurlah yang nyenyak malam ini, Bastian Pramana. Nikmati mimpi indahmu. Karena besok pagi, aku akan mulai menyusun draft gugatan perdata yang tidak hanya akan menghancurkan hidupmu, tetapi juga memastikan namamu tercetak abadi di dalam blacklist BI, menjadikanmu gelandangan di kota yang kau pikir telah kau taklukkan ini. Aroma bumbu kaldu dan tumis bawang putih memenuhi ruang makan yang didesain dengan gaya minimalis kontemporer ini. Aku berdiri di balik meja island berlapis marmer Carrara, marmer asli yang kuimpor langsung dari Italia melalui jalur perusahaanku,
sambil mengaduk sup krim jagung kesukaan Bastian. Malam ini, aku kembali mengenakan seragam kebesaranku sebagai istri yang patuh dan tertindas. Sebuah daster lusuh berwarna pudar yang menutupi perut besarku. Di mataku, rumah berlantai 2 ini adalah aset likuid yang nilainya terus merangkak naik. Namun bagi mereka, rumah ini adalah piala kebanggaan Bastian. Ibu Yanti, mertuaku, sedang sibuk menata piring-piring porselen bernuansa emas di atas meja makan. Wajahnya berseri-seri, riasannya tebal menutupi keriput usianya, dan ia mengenakan gaun sutra imitasi yang menurutnya membuatnya terlihat seperti nyonya besar di kawasan elit Jakarta Selatan. Padahal, tanpa suntikan dana siluman dariku, ia mungkin masih terjebak di rumah lamanya yang atapnya bocor saat musim hujan. Aruna, pastikan daging panggangnya matang sempurna. Malam ini kita kedatangan tamu spesial, teman lama Bastian. Jangan sampai masakanmu memalukan keluarga kita, perintah Ibu Yanti dengan nada tinggi, tanpa sedikit pun menoleh ke arahku. Aku hanya mengangguk pelan. Iya, Bu. Tamu spesial. Tentu saja aku tahu siapa tamu yang dimaksud. Pagi tadi, melalui penyadapan jaringan nirkabel rumah yang terhubung ke tablet kerjaku, aku mendengar percakapan telepon Ibu Yanti dengan Bastian. Mereka merencanakan jamuan makan malam ini khusus untuk menyambut Siska Anindya. Wanita yang mereka anggap membawa angin segar, kemewahan, dan representasi kelas sosial yang selama ini mereka idam-idamkan secara delusif. Ibu Yanti terang-terangan mendukung manuver perselingkuhan anaknya. Ia menganggapku sebagai parasit yang hanya membebani arus kas putranya yang dianggapnya sebagai eksekutif, sukses. Bel pintu berbunyi nyaring, memecah kesunyian rumah. Ibu Yanti setengah berlari menyambut tamunya dengan antusiasme berlebihan. Aku tetap berdiri di dapur, menatap pantulan diriku di kaca oven yang memantulkan cahaya lampu gantung kristal. Wajahku tanpa riasan, kantung mata yang sedikit menghitam karena kehamilan trimester akhir, dan perut yang membuncit tajam. Sempurna. Aku terlihat persis seperti target empuk, mangsa lambat yang tidak berdaya melawan predator jalanan. Ya ampun, Siska. Tambah cantik saja kamu, Nak. Mari masuk, mari. Rumahnya memang tidak terlalu besar, tapi Bastian mendesainnya dengan sangat elegan. Suara melengking Ibu Yanti terdengar dari ruang tamu, penuh dengan pemujaan yang memuakan dan kebohongan arsitektural. Langkah kaki mendekat ke ruang makan. Bastian muncul lebih dulu, mengenakan kemeja kasual bermerek yang kutebak dibeli menggunakan sisa limit kartu kreditnya, dengan senyum angkuh yang selalu ia pakai saat merasa sedang memegang kendali. Di belakangnya, mengekor sang tamu kehormatan. Siska Anindya. Rambutnya di-blow sempurna mengembang, bibirnya dipoles lipstik matte merah marun, dan tubuhnya dibalut gaun kaktail pas badan yang menonjolkan lekuk tubuhnya dengan provokatif. Sepatu hak tinggi merahnya berbunyi nyaring, klak, 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 di atas lantai kayu jati mahal rumah ini. Dan tentu saja, wangi parfum J'adore Dior itu langsung menusuk penciumanku, mengonfirmasi secara absolut kecurigaanku semalam. Bau pengkhianatan yang dibungkus dengan botol kaca mewah. Aruna, kenalkan. Ini Siska, teman lama Mas waktu KKN dulu. Bastian memperkenalkan tanpa canggung sedikit pun, bahkan ada kilat kebanggaan yang tolol di matanya saat ia menunjuk Siska di hadapanku. Halo, Aruna. Wah, sudah besar ya perutnya. Pasti repot dan membosankan sekali cuma di rumah terus. Sapa Siska. Nada suaranya dibuat ramah dan simpatik. Tapi sepasang matanya memindai diriku dari ujung rambut yang dicepol asal, hingga ujung sandal jepitku dengan tatapan merendahkan. Tatapan seorang pemenang yang sedang melihat pecundang di arena pertempuran. Halo, Mbak Siska. Silakan duduk. Balasku dengan senyum tipis, memainkan peran istri lugu dengan sangat presisi, seakan aku tidak tahu apa-apa tentang transaksi gelap mereka. Kami berempat duduk di meja makan. Panggung sandiwara resmi dibuka, dengan aku sebagai penonton sekaligus sutradara rahasianya. Sepanjang jamuan makan malam, aku nyaris tidak bersuara. Aku sibuk memotong daging panggang di piringku menjadi bagian-bagian presisi, mendengarkan simfoni kebohongan dan kesombongan yang mereka mainkan dengan nada tinggi. Siska ini luar biasa loh, Aruna. Ibu Yanti memulai serangan psikologis pertamanya, menunjuk Siska dengan ujung sendok peraknya. Dia sebentar lagi mau buka butik pakaian branded di pusat kota. Perempuan mandiri, punya visi ke depan. Tidak seperti perempuan zaman sekarang yang cuma bisa numpang hidup, rebahan di rumah, dan menuntut jatah bulanan sama suami yang banting tulang.
Kalimat tajam itu diarahkan tepat ke wajahku, membelah udara seperti belati. Bastian hanya tertawa kecil, menyuapkan sepotong daging ke mulutnya tanpa berniat membelahku sedetik pun. Ia mengamini hinaan ibunya dalam diam. Ah, tante bisa saja memujinya. Siska tersipu palsu, melirik manja ke arah Bastian. Ini semua juga berkat dukungan moral dan, tentu saja investasi finansial dari Bastian. Bastian ini sangat cerdas melihat peluang bisnis masa depan. Kami menemukan ruko premium yang sangat strategis untuk target market kelas atas. Oh ya. Aku pura-pura terkejut, mengangkat wajahku menatap Bastian dengan mata membulat polos, memancarkan kebodohan buatan. Mas Bastian investasi di butik Mbak Siska? Pakai uang dari mana? Mas? Bukannya tabungan joint account kita sedang disiapkan ketat untuk biaya persalinan rumah sakit dan pendidikan anak? Wajah Bastian sedikit menegang, rahangnya mengeras sejenak. Namun egonya yang rapuh segera mengambil alih kendali. Ia berdeham, membusungkan dadanya menatapku dengan tatapan meremehkan seorang patriarki yang merasa absolut. Kamu ini tidak mengerti urusan bisnis korporat. Nah, tabungan itu diam saja di bank. Tergerus laju inflasi tiap tahun. Aku memutarnya sebagai instrumen investasi di butik Siska. Return of investment-nya nanti jauh lebih eksponensial. Lagi pula, gajiku sebagai manajer masih sangat cukup untuk membiayai persalinanmu. Kamu tidak usah ikut campur urusan finansial atau memikirkan arus kas. Cukup fokus saja sama kandunganmu agar tidak stres. Jelas Bastian dengan nada menggurui yang luar biasa merendahkan. Siska tersenyum lebar, memamerkan deretan giginya yang putih, merasa menang telak. Benar, Aruna. Kamu tenang saja di rumah. Bastian ini investor utamaku yang paling visioner. Begitu butiknya beroperasi dan break-even pan tercapai, kalian pasti akan ikut menikmati marin keuntungannya. Aku sudah menyewa ruko mewah di kawasan distrik bisnis Ring 1. Harga sewanya memang fantastis, 120 juta per tahun, tapi sangat sepadan dengan prestigenya. Aku mengunyah makananku perlahan, menikmati tekstur daging panggang itu. 120 juta per tahun. Angka itu berdenging di kepalaku. Itu adalah harga sewa dengan diskon khusus yang memang kuberikan secara sistematis untuk penyewa baru di unit ruko milik Wijaya Land. Siska, si pelakor murahan ini, sedang duduk di meja makanku, menyombongkan ruko komersial yang sertifikat hak miliknya tertulis jelas atas namaku di brankas baja, dibayar menggunakan uang persalinan darah dagingku, dan didukung penuh oleh ibu mertua yang tinggal nyaman di rumah yang kubeli murni dengan keringatku sendiri. Ironi ini begitu lezat. Mengalahkan rasa sup krim jagung buatan koki restoran bintang 5 manapun di kota ini. Hebat sekali, Mas. Semoga rencana butiknya sukses dan cepat launchingnya. Mbak Siska, ucapku lirih, menundukkan pandangan seolah mengakui kekalahan. Tentu saja sukses besar. Anakku Bastian yang turun tangan langsung mengatur keuangannya. Sahut Ibu Yanti dengan dada membusung bangga. Ia lalu menatapku sinis dari balik gelas air minumnya. Kamu itu harusnya banyak belajar dari Siska. Nah, dandan sedikit. Rawat diri. Suami pulang kerja banting tulang itu disambut dengan wangi parfum. Bukan dengan daster bau bumbu dapur dan keringat. Pantas saja Bastian sering suntuk dan cari hiburan di luar rumah. Kata-kata Ibu Yanti meluncur tajam tanpa hambatan. Sebuah deklarasi verbal bahwa aku sudah tidak memiliki value sedikit pun di mata keluarga ini. Bastian dan Siska saling bertukar pandang sekilas. Sebuah tatapan konspirasi picik yang mengira mereka telah berhasil membodohiku dan mengisolasiku sepenuhnya. Mereka tidak tahu iblis kalkulatif apa yang sedang berputar di dalam kepalaku. Saat ini juga, di balik diamku yang patuh, otakku sedang menyusun jadwal audit forensik secara menyeluruh dan agresif untuk memetakan semua kebocoran aset pribadiku. Aku tidak akan membiarkan 1 rupiah pun dari kekayaanku menyentuh kulit mereka lagi. Aku sedang memformulasikan sistem auto debit tersembunyi untuk menarik kembali semua fasilitas kartu kredit, biaya utilitas, dan tagihan gaya hidup yang selama ini kunikmati dengan kedok, tunjangan jabatan, Bastian. Mereka ingin bermain bisnis properti dan investasi denganku? Aku akan memberikan mereka masterclass kejam tentang bagaimana kebangkrutan bekerja. Terima kasih atas masukannya, Bu. Akan saya ingat baik-baik untuk memperbaiki diri. Jawabku dengan nada patuh yang membuat Ibu Yanti mendengus puas dan kembali fokus pada hidangannya. Aku mengelus perutku yang menegang dari bawah meja marmer. Tenang, sayang. Mama sedang menyiapkan hadiah kehancuran finansial terindah untuk ayahmu.
Aku sengaja membiarkan mereka malam ini. Aku membiarkan Bastian merasa seperti taipan muda yang jenius, Siska merasa seperti ratu bisnis yang tak tersentuh, dan Ibu Yanti merasa menjadi nyonya besar yang berkuasa. Biarkan mereka terus menginjakku dan merendahkanku malam ini. Karena ketika waktu eksekusiku tiba, aku tidak hanya akan menendang mereka keluar dari propertiku, tapi aku akan memastikan struktur kehidupan Bastian Pramana hancur berkeping-keping tanpa sisa. Mereka bertiga sedang mabuk kepayang, belum menyadari bahwa mereka sedang menggelar pesta kemenangan palsu di atas tanah sengketa yang kapan saja bisa kutarik kembali legalitasnya. Tunggu saja saat semua dokumen pengadilan siap, aku akan menyingkirkan mereka dari radius kehidupanku layaknya membuang debu dari sepatuku. Sinar matahari pagi menembus celah gorden sutra di kamar utama, menyinari wajahku yang masih memucat karena mual kehamilan. Aku duduk bersandar di pinggir ranjang, kembali berbalut daster lusuh andalanku yang ujungnya sudah sedikit terkoyak. Di pangkuanku, sebuah tablet canggih berlapis privasi kelas militer tengah menampilkan grafik pergerakan portofolio dari Wijaya Land Group. Valuasi asetku pagi ini naik sekian persen. Sebuah angka yang jika disebutkan keras-keras akan membuat jantung ibu mertuaku berhenti berdetak saat ini juga. Pintu kamar mandi terbuka. Bastian keluar dengan kemeja putih licin dan dasi sutra biru tua yang baru kubelikan bulan lalu. Aroma maskulin dari parfumnya, yang sengaja ia pakai untuk menutupi sisa wangi selingkuhannya semalam, menguar di udara. Ia berdiri di depan cermin besar, menyisir rambutnya dengan gaya seorang direktur utama, padahal ia hanyalah seorang manajer cabang menengah yang target bulanannya seringkali kututup diam-diam lewat deposito anonim. Ia berbalik, menatapku yang sedang mengelus perut buncitku. Senyum manipulatif andalannya mengembang, senyum yang dulu berhasil menipu hatiku, namun kini hanya terlihat seperti seringai seekor benalu yang kehausan nutrisi. Pagi, sayang. Gimana kandunganmu hari ini? Dede bayi sehat, kan? Sapanya dengan nada lembut buatan. Ia berjalan menghampiriku, duduk di tepi ranjang, lalu mengeluarkan sebuah map coklat dari tas kerjanya. Sehat, Mas. Hanya agak pegal di punggung, jawabku lemah, sengaja memelankan volume suaraku untuk memperkuat ilusi kerentananku. Aku melirik map coklat itu dengan ekor mataku. Permainan sesungguhnya akhirnya dimulai. Bastian menghela napas panjang, memasang wajah prihatin bak pahlawan keluarga yang memikul beban masa depan. Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas bermaterai dari dalam map. Nah, aku butuh bantuanmu sedikit. Ini soal masa depan kita. Soal pendidikan anak kita nanti. Bantuan apa, Mas? Tanyaku polos, memiringkan kepala seolah tak mengerti. Ia menyodorkan kertas itu ke pangkuanku, tepat di atas perutku yang membesar. Ini surat persetujuan pengalihan dana dari joint account kita. Pihak bank butuh tanda tangan basahmu sebagai co-owner rekening untuk pencairan dana di atas 500 juta. Aku berencana memindahkan sebagian besar dana tabungan persalinan dan pendidikan kita ke instrumen investasi yang lebih agresif. Ya, seperti yang kubahas semalam di meja makan bersama Siska dan Ibu. Mataku menyapu barisan kalimat dalam dokumen itu. Dokumen standar. Dan penuh celah. Di sana tertulis dengan jelas bahwa dana sebesar 850 juta rupiah akan dialihkan ke rekening pihak ketiga. Ia tidak menuliskan nama Siska Anindya secara eksplisit di kolom utama, melainkan nama sebuah CV bodong yang kutebak baru saja mereka dirikan bersama. Dalam hati, aku tertawa dingin. Bastian benar-benar menganggapku idiot. Ia pikir dengan menggunakan nama CV, ia bisa mengelabui jejak hukum. Ia lupa bahwa di masa lalu, aku yang mengajarinya cara membaca laporan keuangan saat ia hampir gagal dalam ujian sertifikasi bankirnya. 850 juta. Mas? Aku sengaja melebarkan mataku, membiarkan suaraku bergetar, memerankan istri yang ketakutan kehilangan jaminan finansialnya. Itu hampir seluruh tabungan kita. Bukannya biaya persalinan sesar di rumah sakit VVIP itu mahal? Belum lagi kalau ada apa-apa dengan bayinya nanti. Kenapa harus diinvestasikan semua sekarang ke butiknya Mbak Siska? Bastian berdecak kesal, topeng kelembutannya sedikit retak. Ia membenci penolakan, sekecil apapun itu. Astaga! Nah, kamu ini tipikal ibu rumah tangga yang sangat risk averse. Takut mengambil risiko. Uang itu kalau diam di tabungan akan habis terpotong inflasi dan biaya admin. Siska itu punya link kuat ke supplier barang branded dari Eropa. Proyeksi keuntungannya itu bisa 3 kali lipat dalam 6 bulan pertama.
Ini smart money? Nah. Ia menggenggam tanganku, meremasnya sedikit terlalu keras. Kamu percayakan saja padaku. Aku ini manajer bank, kepalaku isinya kalkulasi finansial. Aku suami yang bertanggung jawab. Dana untuk persalinanmu sudah aku sisihkan cukup. Sisanya, biarkan uang yang bekerja untuk kita. Tanda tangan di sini, ya? Aku menunduk menatap dokumen itu. Ini adalah momen krusial. Jika aku menolak, Bastian akan mencari cara ilegal untuk memalsukan tanda tanganku, yang proses pembuktiannya akan memakan waktu lama dan bertele-tele di pengadilan. Namun, jika aku menandatanganinya sekarang secara sadar dengan jejak digital dan saksi bisu dokumen perbankan, aku sedang menyerahkan tali gantung secara langsung ke lehernya. Tanda tangan ini bukan sekadar pelepasan dana. Secara hukum perdata pernikahan, ia baru saja memindahkan aset bersama tanpa prospektus investasi yang sah dan mengalihkannya ke entitas bisnis yang terafiliasi dengan selingkuhannya. Saat butik itu gagal, dan aku pastikan butik itu akan hancur lebur sebelum pita peresmiannya dipotong, semua utang, penalti sewa ruko, dan kerugian material akan menjadi aset beracun yang sepenuhnya mengikat nama Bastian Pramana secara pribadi. Dokumen bodoh ini adalah tiket emasku untuk melayangkan gugatan perdata atas delik penggelapan aset rumah tangga dan pelanggaran perwalian dana anak. Aku bisa membekukan seluruh aset atas namanya, menyita gajinya hingga titik nol, dan melemparkannya ke jalanan tanpa sisa sepeser pun. Mas yakin ini aman? Aku cuma takut, Mas. Aku enggak ngerti bisnis. Aku cuma mau anak kita lahir selamat dan punya masa depan. Ucapku dengan suara parau, meneteskan setitik air mata buaya yang jatuh tepat di atas permukaan kertas bermaterai itu. Sangat aman, sayang. Ini demi dede bayi. Kamu istri yang baik. Ayo, tanda tangan. Bujuknya tak sabar, menyodorkan pena Montblanc hitam, hadiah ulang tahun dariku yang dibeli dari hasil dividen properti, ke tanganku. Tanganku bergetar saat meraih pena mahal itu. Bukan karena takut, melainkan karena menahan adrenalin pembalasan yang mendidih di pembuluh darahku. Dengan tarikan napas panjang yang kubuat-buat, aku menggoreskan tanda tanganku di atas materai. Tanda tangan yang melambangkan kebodohan absolut suamiku sekaligus kemerdekaan mutlakku. Begitu tinta itu mengering, Bastian langsung menarik kertas tersebut dengan mata berbinar-binar penuh keserakahan. Ia mengecup pipiku dengan cepat, formalitas murahan dari seorang pengkhianat. Terima kasih. Nah, kamu memang istri yang pengertian. Aku berangkat dulu, ya. Hari ini ada meeting panjang di luar kantor. Kamu istirahat saja yang tenang di rumah. Pamitnya, setengah berlari keluar kamar dengan langkah ringan bak pemenang lotre. Aku tahu persis, meeting panjang, apa yang menantinya. Ia pasti akan langsung meluncur ke apartemen Siska, merayakan pencairan dana segar ini di atas ranjang yang hangat, menertawakan kebodohan istri sahnya yang hamil tua dan berhasil dikadali. Pintu depan terbanting pelan, disusul deru mesin mobil SUV yang menjauh meninggalkan pekarangan rumah. Seketika, postur tubuhku yang tadinya bungkuk dan lemah langsung tegak lurus. Air mata buaya di pipiku telah mengering tak berbekas, berganti dengan sorot mata sedingin porselen. Aku melempar selimut, meraih ponsel khususku dari laci tersembunyi, dan memutar nomor Bapak Hermawan, pengacara korporat pribadiku yang paling kejam. Halo, Bu Aruna. Ada instruksi baru. Suara bariton Pak Hermawan terdengar taktis di seberang sana. Pak Hermawan, panggilku dingin. Bastian baru saja menelan kailnya bulat-bulat. Dia mengeksekusi penarikan dana ke entitas ketiga dengan dokumen yang cacat hukum. Bekukan semua proteksi aset pribadiku. Siapkan tim legal. Kita mulai tahap awal pembangunan gugatan perdata untuknya. Luar biasa. Sesuai rencana Anda, Bu. Bagaimana dengan ruko yang disewa oleh pihak perempuan itu? Senyumku melebar, sebuah seringai pemangsa yang menatap mangsanya masuk ke dalam kandang baja. Biarkan mereka merenovasinya dengan uang hasil rampasan itu. Biarkan mereka memasang marmer termewah dan rak pameran termahal. Begitu undangan grand opening mereka cetak, kita hancurkan bangunannya secara legal. Saya ingin mereka tidak hanya bangkrut, tapi juga menanggung penalti miliaran yang tak akan lunas seumur hidup. Aku menutup telepon. Kandang emas ini tiba-tiba terasa jauh lebih luas. Fase persiapan senyap telah resmi dimulai. Bastian dan ibu mertuaku mungkin mengira aku akan selamanya membusuk di sudut rumah ini bersama dasterku. Mereka tidak sadar,
bahwa wanita yang baru saja mereka rampok ini adalah sang eksekutor yang akan memastikan mereka merangkak memohon ampun untuk sekadar bisa bernapas di kota ini. Akhir pekan selalu menjadi panggung sandiwara paling melelahkan di rumah ini. Sejak pukul 6 pagi, Bastian sudah sibuk berkemas, memasukkan kemeja-kemeja linen mahal dan sebotol parfum J'adore Dior ke dalam koper kabinnya. Alasannya klasik dan sangat mudah ditebak. Leadership training tingkat manajerial di sebuah resor mewah di kawasan puncak selama 2 hari 1 malam. Tentu saja, aku tahu secara pasti tidak ada pelatihan apapun di akhir pekan ini. Yang ada hanyalah sesi Taichation liar antara suamiku dan si pelakor murahan, Siska Anindya, yang dibiayai penuh oleh uang tabungan persalinanku. Ibu Yanti? Wanita tua itu tak kalah sibuknya. Ia pergi ke acara arisan elit perumahan, menenteng tas brandy tiruan, berbekal kartu kredit tambahan yang tagihannya selalu dibayar otomatis oleh sistem keuanganku. Mereka meninggalkanku sendirian di rumah besar ini, mengira aku akan menghabiskan waktu meratapi nasib sambil merajut kaos kaki bayi dalam balutan das terlusuh yang sengaja tak kuganti sejak kemarin. Pintu garasi tertutup rapat. Suara mobil Bastian perlahan menghilang di ujung jalan. Seketika, rumah ini berubah menjadi markas besarku. Aku mengunci pintu utama, menyalakan mode privasi tingkat tinggi pada sistem smart home, dan kembali melangkah ke kamar utama. Aku tidak merajut kaos kaki. Aku menyingkirkan bantal-bantal bersarung sutra di ranjang, lalu menarik keluar sebuah laptop khusus dengan enkripsi tingkat militer yang selama ini kusembunyikan dengan rapi di dalam kompartemen rahasia headboard ranjang. Hari ini, aku tidak akan bertindak sebagai istri yang cemburu atau wanita hamil yang emosional. Hari ini, aku adalah eksekutor finansial. Aku akan melakukan audit forensik secara menyeluruh, membedah setiap urat nadi keuangan suamiku hingga ke sel yang paling membusuk. Layar menyala, menampilkan dashboard hitam dengan deretan angka dan grafik yang bergerak konstan. Jari-jariku menari cepat di atas keyboard. Aku meretas masuk akun email pribadi Bastian dan menyalin seluruh riwayat transaksi perbankannya selama 3 bulan terakhir. Kebodohan fundamental Bastian adalah ia menggunakan kata sandi yang sama persis untuk semua platform digitalnya. Kombinasi tanggal lahirnya dan tanggal lahir ibunya. Betapa narsis dan luar biasa mudah ditebak. Mataku menyusuri deretan mutasi rekening. Aku melacak aliran dana 850 juta rupiah yang kemarin siang kutandatangani pencairannya dengan taburan air mata buaya. Dana raksasa itu tidak mengendap lama di rekening perantara. Bastian memecahnya dalam hitungan jam. Sebesar 300 juta rupiah langsung ditransfer kilat ke rekening vendor desain interior. Siska rupanya tidak mau membuang waktu sedetik pun. Wanita itu memesan lantai marmer, lampu kristal gantung impor, dan rak display berlapis emas untuk butiknya. Lalu ada transaksi bernilai 120 juta rupiah dengan keterangan, pelunasan sewa ruko tahunan. Sisanya, sekitar 400 juta, mengalir deras ke rekening CV Anindya Fashion, entitas bisnis bodong yang baru saja mereka dirikan bersama, di mana Bastian bertindak sebagai silent partner penyandang dana. Aku mendengus sinis, merasakan sedikit rasa mual yang bukan berasal dari kehamilanku. Seekor benalu sedang berlagak menjadi pohon beringin yang kokoh. Bastian merasa sangat berkuasa karena bisa membuang ratusan juta rupiah untuk wanita simpanannya. Ia pikir ia sedang membangun kerajaan bisnis kecilnya sendiri, terlepas dari bayang-bayang keuanganku yang selama ini ia kira hanya sekadar penghasilan tambahan istri dari mendesain logo. Jari telunjukku berhenti mengetuk tepat pada transaksi pembayaran sewa ruko. Aku membuka lampiran PDF dari kotak masuk email Bastian, sebuah salinan perjanjian sewa menyewa, lease agreement, yang dikirim oleh pihak agen properti. Alamat properti, Boulevard Raya Commercial Park, Kafling 7A, Jakarta Selatan. Aku terdiam. Mataku memaku pada sebaris alamat tersebut. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat, bukan karena amarah yang memuncak, melainkan karena sebuah ironi komedi yang sangat gelap dan memuaskan sedang tersaji rapi tepat di depan hidungku. Boulevard Raya Commercial Park. Kawasan bisnis premium bercat monokrom elegan itu adalah salah satu permata mahkota dalam portofolio perusahaanku. Aku mengakuisisi lahan tersebut 3 tahun lalu saat harganya anjlok dan membangun deretan ruko eksklusif melalui anak perusahaanku, PT Properti Wijaya Makmur. Bastian tidak menyewa langsung ke kantor pusat kami. Ia menggunakan jasa broker properti independen yang sama sekali tidak tahu menahu siapa pemilik utama di balik holding company raksasa tersebut. Tawaku meledak tak tertahankan. Suaranya menggema liar di dinding kamar yang sepi. Sebuah tawa yang dingin,
renyah, dan luar biasa sinis. Bastian Pramana, suamiku yang sok jenius dan merasa berada di puncak piramida makanan, baru saja menyewa ruko milik perusahaanku, menggunakan uang tabungan yang berasal dari suntikan dana pribadiku, untuk memodali selingkuhannya bersaing di dunia bisnis. Ia pada dasarnya sedang merenovasi propertiku secara gratis menggunakan uang yang ia curi langsung dari brankasku. Ini bukan sekadar kebodohan finansial. Ini adalah bunuh diri ekonomi yang sangat puitis. Aku segera mengangkat ponsel rahasiaku, memutar nomor Pak Dimas, Direktur Operasional Wijaya Land Group yang merangkap sebagai tangan kananku yang paling setia dan tanpa ampun. Selamat pagi, Bu Aruna. Ada yang bisa saya bantu di akhir pekan ini? Sapa Pak Dimas dengan nada profesional yang tegas. Pak Dimas, tolong cek database penyewa baru kita di Boulevard Raya Kafling 7A. Penyewanya atas nama Bastian Pramana atau CV Anindya Fashion. Perintahku tajam, mataku masih menatap lekat deretan angka di layar laptop. Terdengar suara ketukan keyboard dari seberang telepon. Beberapa detik kemudian, Pak Dimas merespons. Benar, Bu. Kontrak baru ditandatangani kemarin sore melalui agen eksternal kita. Sewa 1 tahun dibayar lunas di muka. Ada instruksi khusus untuk unit komersial ini. Seringaiku melebar, memperlihatkan deretan gigi putihku di pantulan layar. Biarkan mereka. Jangan sentuh apapun di sana. Biarkan mereka melakukan renovasi besar-besaran. Biarkan mereka memasukkan barang-barang branded impor mereka yang mahal ke dalam sana. Tapi, saya ingin Bapak memegang dokumen kontrak aslinya dan bersiap siaga. Baik, Bu. Lalu apa langkah selanjutnya? Dalam klausul standar kita, ada pasal krusial tentang pembatalan sewa sepihak jika properti digunakan untuk aktivitas yang melanggar norma susila, atau jika pemilik utama menggunakan hak veto pembatalan dengan denda penalti 200% dari nilai sewa, bukan? Tepat sekali, Bu Aruna. Klausul 7 ayat B. Kami selalu memasukkannya sebagai pengaman aset dari penyewa bermasalah. Sangat bagus. Persiapkan draft pembatalan sepihak itu sekarang juga. Tapi jangan dikirimkan dulu ke pihak mereka. Simpan rapat-rapat di laci meja Bapak. Kita akan mengeksekusinya tepat di hari grand opening butik tersebut. Saya ingin mereka menyelesaikan seluruh renovasinya, menghabiskan seluruh sisa uang 850 juta rupiah itu sampai ke titik tak bersisa sedikit pun. Pak Dimas terdiam sejenak. Ia tahu betul siapa Bastian Pramana dan status pria itu sebagai suamiku. Bu Aruna, apakah Anda yakin dengan manuver ini? Ini akan langsung menghancurkan arus kas mereka secara instan dan permanen. Saya tidak hanya ingin menghancurkan arus kas mereka, Pak Dimas. Desisku pelan, mengusap perut buncitku dengan protektif dan penuh perhitungan. Saya ingin mencabut nyawa finansial mereka sampai ke akar-akarnya. Laksanakan perintah saya tanpa keraguan. Baik, Bu Aruna. Segera saya siapkan dokumen legalnya. Panggilan berakhir dengan klik pelan. Layar laptop kembali meredup. Fase kedua rencanaku berjalan jauh lebih mulus dari probabilitas yang kuperkirakan. Musuh terbesarku bukanlah kecerdasan Bastian, melainkan kebodohannya sendiri yang tak memiliki batas. Ia sedang membangun sebuah istana kartu di atas meja kaca yang sewaktu-waktu bisa kubalikan hanya dengan satu jentikan jari. Bastian dan Siska mungkin sedang menikmati segelas sampanye di tepi kolam renang resor saat ini, merayakan masa depan gemilang yang mereka pikir bersinar cerah. Mereka tidak tahu bahwa setiap tegukan yang mereka telan, setiap sentuhan yang mereka bagikan di atas spray hotel, sedang dipantau ketat oleh seorang arsitek kehancuran dari balik bantal kamarnya. Aku menutup laptopku, menyembunyikannya kembali ke tempat semula, lalu membaringkan tubuhku yang mulai lelah. Bayi di dalam perutku menendang pelan, seolah menyetujui rencana pembalasan dendam ibunya. Bersenang-senanglah akhir pekan ini, Mas Bastian. Nikmati wangi parfum murahan itu dalam pelukan pelakormu selagi kau bisa. Karena ketika tagihan atas pengkhianatan ini jatuh tempo nanti, aku pastikan kau tidak akan punya cukup uang bahkan untuk sekadar membeli sebotol air mineral di pinggir jalan yang berdebu. Senin pagi datang membawa rutinitas kepalsuan yang sangat memuakkan. Bastian pulang semalam dengan wajah kuyu yang dilatih sempurna di depan kaca spion, membawakan sekotak martabak manis pinggir jalan sebagai alat peredam rasa bersalah. Aroma sabun hotel murahan menguar dari kulitnya. Sebuah usaha amatir untuk membilas jejak parfum J'adore Dior milik selingkuhannya yang menempel tajam. Ia mendaratkan kecupan di dahiku seolah ia adalah suami teladan yang baru saja memeras keringat demi masa depan keluarga.
Aku menerimanya dengan senyuman lembut yang membeku di ujung bibir. Masih dalam balutan das terlusuh yang membuatku terlihat tak berbahaya. Mengunyah martabak dingin itu sementara otakku memotong-motong masa depannya. Pagi ini, Bastian sudah berangkat ke kantor dengan setelan jas biru dongker yang disetrika licin oleh tanganku sendiri. Sementara itu, Ibu Yanti sibuk menyemprotkan parfum tiruan ke tubuhnya, bersiap menghadiri arisan sosialita tingkat distrik. Ia memamerkan tas Hermes, yang ia yakini asli hasil jerih payah putranya, dengan gaya aristokrat palsu. Mereka berdua melangkah keluar dari rumah ini dengan dagu terangkat tinggi, meninggalkan seorang ibu hamil yang mereka anggap sebagai parasit penurut di dalam kandang. Begitu mobil Ibu Yanti menghilang dari pandangan kamera CCTV gerbang depan, aku mengunci rapat seluruh akses rumah. Aku bukan lagi istri yang tertindas. Hari ini, aku adalah eksekutor yang bersiap menjatuhkan vonis mati secara finansial. Aku masuk ke ruang kerjaku yang tersembunyi di balik panel rak buku kamar tamu, menyalakan layar monitor ganda yang langsung terhubung dengan jaringan perbankan internasional dan arsip firma hukumku. Jadwal pertamaku hari ini adalah panggilan konferensi video dengan Bapak Hermawan, pengacara korporatku, dan Ibu Ratri, notaris senior yang baru saja kusewa untuk menggantikan notaris keluarga yang lama. Aku butuh eksekusi hukum yang tidak banyak bertanya dan bekerja dengan presisi bedah yang mematikan. Selamat pagi, Bu Aruna. Semua berkas legalitas sudah siap di meja saya. Sapa Ibu Ratri dari layar monitor, membetulkan letak kacamatanya dengan raut wajah profesional. Bagus. Mari kita mulai proses likuidasi aset secara senyap. Ujarku dingin, tanpa basa-basi sedikit pun. Saya ingin seluruh aset properti, saham blue chip, dan deposito tunai yang saat ini berada di bawah nama pribadi saya atau beririsan secara hukum dengan nama Bastian Pramana, segera dialihkan sepenuhnya ke dalam trust fund yang baru kita buat. Penerima manfaat tunggal dari trust fund ini hanyalah anak kandung saya. Hak akses Bastian sebagai ayah biologis harus dicabut total melalui klausul perwalian sepihak. Sudah saya amankan, Bu. Dengan dokumen yang ditandatangani Bastian minggu lalu mengenai pemisahan dana pendidikan, ia secara tidak sadar telah melepaskan hak gugatnya atas perpindahan aset utama ini. Secara hukum perdata, ia sekarang tidak memiliki pijakan finansial apapun atas imperium bisnis Anda. Jelas Pak Hermawan dengan nada puas. Sempurna. Aku mengetikkan serangkaian kode otorisasi di keyboard. Ini adalah bagian paling mematikan dari rencanaku. Menghancurkan musuh tidak cukup hanya dengan mengambil kembali uangku. Aku harus memastikan mereka tercekik pelan-pelan oleh utang yang mereka ciptakan sendiri dengan penuh kesombongan. Bastian memiliki 3 kartu kredit berlimit platinum, yang selama ini selalu ia banggakan saat mentraktir koleganya atau membelikan barang mewah untuk si pelakor murahan, Siska Anindya. Selama 3 tahun pernikahan kami, tagihan kartu kredit itu selalu terbayar lunas tanpa sisa melalui standing instruction dari rekening bayanganku yang kusamarkan sebagai bonus tahunan kantornya. Hari ini, aku memutus jalur pipa darah tersebut. Aku masuk ke sistem perbankan internal. Aku mencabut rekening pribadiku dari daftar sumber pembayaran otomatis. Sebagai gantinya, aku menautkan seluruh tagihan gaya hidup hedonis Bastian dan Ibu Yanti langsung ke rekening payroll, gaji, pribadinya di bank tempat ia bekerja. Gajinya sebagai manajer cabang yang tak seberapa itu kini akan menjadi bulan-bulanan sistem penagihan otomatis yang ganas. Namun, mahakarya sesungguhnya baru saja kubuka di tab berikutnya. Aku membaca ulang berkas perjanjian CV Anindya Fashion, entitas bisnis bodong yang Bastian dan Siska dirikan untuk menyewa rukoku. Bastian sangat angkuh dan buta huruf secara legal. Dalam gairahnya untuk terlihat sebagai penyandang dana utama di mata selingkuhannya, ia menandatangani posisi sebagai personal guarantor atau penjamin pribadi penuh atas segala liabilitas dan denda CV tersebut. Aku mengangkat gagang telepon, menghubungi Direktur Keuangan di Wijaya Land Group. Masukkan sistem autodebit agresif ke rekening utama Bastian Pramana yang terdaftar sebagai penjamin sewa unit komersial di Boulevard Raya. Perintahku mutlak, tanpa emosi. Kaitkan skrip penagihan ini dengan draft surat pembatalan kontrak yang sudah disiapkan Pak Dimas. Penalti pembatalan sepihak karena pelanggaran moral adalah 200% dari nilai sewa penuh. 240 juta rupiah. Itu adalah nominal denda penalti instan yang akan jatuh tempo dalam 1 milidetik setelah aku memberikan aba-aba eksekusi nanti. Begitu draft pembatalan sewa dikirimkan tepat di hari grand opening butik mereka, sistem autodebit ini akan langsung menyedot habis seluruh saldo di rekening payroll Bastian. Sistem bank digital tidak peduli apakah saldonya cukup atau tidak.
Algoritma itu akan terus menarik paksa hingga saldonya berubah menjadi minus yang luar biasa mengerikan. Dalam sekejap mata, identitas finansial Bastian akan berubah menjadi aset beracun. Setiap rupiah yang masuk rekeningnya di masa depan akan langsung ditelan otomatis oleh bank untuk menutupi denda perusahaanku dan bunga kartu kreditnya yang membengkak gila-gilaan. Skema ini otomatis akan memicu alarm peringatan di sistem Bank Indonesia. Nama Bastian Pramana, sang manajer bank yang angkuh itu, akan terukir abadi di dalam blacklist BI, Slik OJK, dengan status kolektibilitas 5, macet total. Ia tidak akan pernah bisa meminjam uang, mengambil KPR, atau bahkan melamar pekerjaan rendahan di sektor finansial seumur hidupnya. Karirnya akan mati dikubur hidup-hidup. Semua sistem sudah terpasang, terenkripsi, dan dikunci, Bu Aruna. Tinggal menunggu instruksi eksekusi dari Anda. Lapor staf keuanganku, suaranya terdengar segan bercampur takjub. Aku bersandar di kursi kulit ergonomisku, memejamkan mata sejenak, meresapi harmoni dari kehancuran yang baru saja kurancang. Di luar sana, Bastian dan Siska mungkin sedang sibuk memilih rak kaca display untuk butik mereka. Tertawa lepas sambil menghamburkan sisa uang tabungan persalinanku. Ibu Yanti mungkin sedang menggesek kartu kredit tambahan yang ia miliki, merasa dirinya adalah nyonya besar yang dihormati di kalangan sosialitanya. Mereka semua sedang berpesta dengan arogan di atas sebuah kapal pesiar yang lambungnya baru saja kulubangi dengan bor raksasa. Aku mengelus perutku yang menendang pelan. Rasakan ritme ini, anakku. Ibumu tidak akan pernah menangis meratapi pria pengkhianat. Ibumu sedang menyusun ulang posisi kita di puncak rantai makanan. Biarkan si benalu itu merasa tinggi menjulang untuk beberapa hari ke depan. Aku ingin mereka menghabiskan uang ratusan juta itu sampai ke sen terakhir untuk merenovasi propertiku, mengubahnya menjadi butik paling mewah di koridor jalan itu. Karena ketika mereka sudah berada di puncak kebanggaan tertinggi, aku akan menarik karpet dengan kasar dari bawah kaki mereka. Aku akan memastikan si pelakor murahan itu menangis darah saat seluruh barangnya disita paksa, dan ibu mertuaku mengemis di pinggir jalan saat tas-tas palsunya tak mampu membayar sewa di gubuk reot yang berdampingan dengan bau selokan. Klik. Sistem terkunci. Layar monitor memudar menjadi hitam. Tidak ada jalan keluar bagi mereka. Bastian mengira aku ini bodoh. Hanya wanita dungu yang numpang hidup pada gajinya. Ia lupa bahwa seorang arsitek bisnis tidak hanya pandai merancang kekayaan, tetapi juga sangat mahir mendesain jebakan finansial yang fondasinya tak terlihat oleh mata telanjang. Tunggu tanggal mainnya, suamiku sayang. Karena tiket VVIP menuju jurang kebangkrutanmu sudah kucetak permanen, dengan namamu tertera tebal dan tak bisa dibatalkan oleh siapapun di dunia ini. 2 minggu telah berlalu sejak aliran dana tabunganku berpindah ke tangan mereka. Rumah ini terasa seperti panggung teater murahan yang setiap hari menampilkan lakon kebohongan yang sama. Pagi ini, sebuah kurir bermotor berhenti di depan pagar, menyerahkan sebuah amplop tebal berwarna hitam pekat dengan cetakan huruf emas yang timbul. Aku menerimanya di teras, masih dalam balutan daster lusuh yang kini terasa semakin sesak di perutku yang menginjak usia kehamilan 8 bulan. Aku membuka segel lilin merah marun itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat sebuah kartu undangan VIP berbahan kertas cotton premium yang harganya ku tahu persis tidaklah murah. Grand Opening, Anindya Fashion Boutique, Boulevard Raya Commercial Park, Kafling 7A. Namun, yang membuat senyum dinginku mengembang bukanlah desain undangan yang sok eksklusif itu, melainkan secari kertas kecil beraroma parfum J'adore Dior yang diselipkan dengan sengaja di baliknya. Tulisan tangan kursif yang rapi namun memancarkan aura pelakor murahan itu berbunyi. Untuk Aruna. Datanglah jika kamu tidak terlalu lelah mengurus rumah. Aku ingin kamu melihat langsung seperti apa pencapaian wanita mandiri yang selevel dengan Bastian. Iya. Aku mengusap kertas itu dengan ibu jariku. Siska Anindya benar-benar tidak memiliki insting bertahan hidup. Ia sedang mengundang sang pemilik gedung untuk datang ke acara peresmian ilegalnya, menyombongkan hasil curiannya tepat di depan wajah sang korban. Kesombongan ini adalah racun yang akan membunuhnya sendiri. Undangan apa itu? Nah? Suara cempreng Ibu Yanti memecah keheningan. Ia baru saja kembali dari senam pagi kompleks. Wajahnya berkeringat namun bibirnya tetap dipulas lipstik merah menyala. Matanya yang tajam bak burung nazar langsung menukik ke arah amplop hitam di tanganku. Tanpa meminta izin, ia merampas undangan itu dan membacanya dengan mata berbinar-binar penuh pemujaan buta. Ya ampun! Ini undangan butiknya Siska. Hebat sekali anak itu.
Baru beberapa minggu sudah berani buka peresmian besar-besaran di Boulevard Raya. Itu kan kawasan elit, pekik Ibu Yanti kegirangan, seolah yang membuka butik adalah anak kandungnya sendiri. Bastian baru saja menuruni tangga sambil mengancingkan ke meja kantornya. Ia mendengar pekikan ibunya dan tersenyum angkuh, membusungkan dadanya dengan kebanggaan palsu seorang benalu yang merasa berhasil menyerap nutrisi inangnya secara maksimal. Oh, undangannya sudah sampai? Siska memang sangat perfeksionis, Bu. Dia ingin semuanya terlihat sempurna. Aku sebagai penyokong dana utamanya tentu harus hadir memberikan sambutan besok, ucap Bastian dengan nada sok merendah yang luar biasa memuakkan. Ibu Yanti menoleh ke arahku, menatap perutku dan penampilanku dari atas ke bawah dengan tatapan jijik yang tak lagi disembunyikan. Kamu enggak usah ikut. Nah, bikin malu saja kalau kamu datang dengan perut bengkak dan muka kusam begitu. Di sana pasti banyak tamu penting. Rekan-rekan bisnis Bastian. Kamu di rumah saja. Ingat kodratmu yang cuma bisa numpang hidup. Jangan sampai Bastian diremehkan koleganya, karena membawa istri yang terlihat seperti asisten rumah tangga. Aku menundukkan kepala, membiarkan poni rambutku menutupi kilat berbahaya di mataku. Iya, Bu. Aku juga gampang capek kalau berdiri lama-lama. Bagus kalau kamu sadar diri, dengus Ibu Yanti. Sekarang, kamu siapkan jas Armani biru navy milik Bastian. Setrika yang rapi, jangan sampai ada lipatan. Dia harus tampil berwibawa besok mendampingi Siska. Setidaknya, kalau kamu tidak bisa menghasilkan uang, kamu bisa melayani suamiku dengan benar. Sayang, Bastian menyela dengan suara lembut yang terdengar seperti gesekan paku di atas kaca. Bukan maksud ibu menyakitimu, tapi memang lebih baik kamu istirahat. Aku tidak mau kamu stres memikirkan dunia bisnis yang rumit. Aku akan mewakili keluarga kita besok. Tidak apa-apa, Mas. Aku mengerti, jawabku pelan. Aku akan menyetrika jasmu sekarang. Aku membalikkan badan dan berjalan menuju ruang cuci di bagian belakang rumah. Di luar, aku terlihat seperti istri penurut yang patah arang. Namun di dalam kepalaku, aku sedang menghitung mundur jam kematian mereka. Aku menyalakan setrika uap, membiarkan uap panasnya mendesis di udara. Kuambil jas mahal Bastian, jas yang kubelikan dengan uang dividen bulananku setahun yang lalu, dan mulai merapikan setiap inci kainnya. Suhu panas setrika ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan neraka finansial yang sudah kusiapkan untuknya. Ponsel di saku dasterku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Dimas, Direktur Operasional Wijaya Land Group. Laporan lapangan, Bu Aruna. Renovasi kafling 7A sudah rampung 100%. Mereka memasukkan stok barang impor tadi malam. Uang 850 juta rupiah itu dipastikan sudah habis tak bersisa untuk interior dan inventaris. Draft pembatalan sewa dan aktivasi penalti sudah siap di meja saya. Aku tersenyum tipis. Uap panas mengepul ke wajahku. Sempurna. Mereka telah memasukkan seluruh kepala mereka ke dalam mulut buaya. Dan besok, rahang itu akan mengatup rapat tanpa ampun. Mereka pikir mereka telah menghabiskan tabunganku dengan cerdas? Tidak. Mereka baru saja mengubah uang itu menjadi aset beracun yang akan meledak di wajah mereka sendiri. Besok, saat hak veto sebagai pemilik properti tunggal kujatuhkan, kontrak sewa itu akan batal demi hukum. Auto debit agresif yang sudah kupasang di rekening Bastian akan langsung menyedot nominal 240 juta rupiah sebagai denda penalti, membuat rekening payrollnya hancur berantakan dan mengirimkan namanya langsung ke dalam daftar hitam blacklist BI. Aku melipat jas Bastian dengan sangat presisi, menyarungkannya ke dalam plastik dry clean. Jas ini akan menjadi pakaian pemakaman untuk reputasi dan karirnya. Selesai dengan urusan pelayan palsu ini, aku masuk ke kamar mandi utama, mengunci pintu rapat-rapat, dan membuka lemari kabinet di balik cermin wastafel. Di sana, tersembunyi sebuah laci rahasia berlapis baja yang tidak pernah disentuh Bastian. Aku menekan kode biometrik, dan laci itu terbuka dengan bunyi klik pelan. Di dalamnya bukan berisi daster lusuh atau obat anti mual. Di dalamnya tersimpan sebuah garment bag berbahan satin hitam legam. Aku menarik resletingnya perlahan. Sebuah maternity suit eksklusif rancangan khusus dari Dior, berwarna merah marun gelap yang melambangkan keanggunan seorang predator kelas atas, tergantung dengan sempurna. Setelan jas ibu hamil ini memancarkan aura dominasi mutlak. Sepatu pantofel flats dari Bottega Veneta berwarna senada menemaninya di kompartemen bawah.
Pakaian ini kusiapkan secara khusus untuk menyambut hari pembalasan yang telah kurancang berminggu-minggu lamanya. Ibu Yanti menyuruhku tinggal di rumah? Bastian memintaku beristirahat dengan alasan kesehatan palsunya? Siska mengundangku secara merendahkan untuk melihat wanita yang selevel dengan suamiku? Oh, aku pasti akan datang. Aku akan datang bukan sebagai Aruna sang istri penurut yang malang. Aku akan melangkah masuk ke dalam butik mewah itu sebagai eksekutor tunggal dari Wijaya Land Group. Aku akan berdiri di atas lantai marmer impor yang mereka bayar menggunakan uang darahku, menatap mata mereka satu persatu, dan membacakan gugatan perdata yang akan menjadikan mereka sampah sejarah di kota ini. Aku menyentuh perutku yang membuncit. Bayiku bergerak aktif. Sebuah tendangan kecil yang terasa seperti sorakan dukungan. Besok, nak, bisikku pada pantulan diriku di cermin. Wajah kusamku telah lenyap seluruhnya. Digantikan oleh sorot mata elang yang dingin, penuh perhitungan, dan tak tertembus. Besok kita akan mengusir para parasit ini ke gubuk reot mereka yang sebenarnya di pinggiran kota. Besok, kita tunjukkan pada mereka siapa pemilik sah dari seluruh ilusi kemewahan yang mereka banggakan ini. Aku menutup laci rahasia itu dengan satu sentuhan yang tegas. Fase persiapan senyap telah usai. Semua bidak catur telah berada di posisi yang kutentukan. Tirai panggung utama akan segera dibuka. Besok adalah hari eksekusi total, dan aku tidak akan menyisakan satu keping pun kebanggaan bagi mereka untuk bernapas, bahkan membiarkan mereka tenggelam dalam bau selokan dari kehidupan baru mereka kelak. Kawasan Boulevard Raya Komersial Park Kafling 7A siang ini terlihat begitu mencolok. Karangan bunga berjajar rapi menghiasi trotoar, memamerkan ucapan selamat atas peresmian Anindya Fashion Boutique. Dari balik kaca film gelap mobil Mercedes Maybach S-Class milik Wijaya Land Group yang kutumpangi, aku mengamati panggung sandiwara itu dengan tatapan sedingin es. Di sana, di balik dinding kaca fasad ganda yang desain arsitekturnya dulu kue sisi sendiri, kulihat sekumpulan parasit sedang merayakan euforia sesaat. Bastian berdiri di tengah ruangan, mengenakan jas Armani biru navy yang kemarin malam ku setrika dengan tanganku sendiri. Ia tampak sibuk menjabat tangan para tamu, membusungkan dadanya seolah ia adalah seorang taipan properti, bukan sekadar manajer bank yang terjebak dalam delusi. Di sisinya, Siska Anindya menempel manja layaknya seekor benalu yang menemukan inang baru. Si pelakor murahan itu mengenakan gaun merah menyala yang terlalu ketat, memamerkan senyum penuh kemenangan kepada setiap pengunjung. Dan tentu saja, tak jauh dari mereka, ada Ibu Yanti yang sedang memegang segelas jus jeruk, sibuk memamerkan tas Hermes palsunya kepada beberapa istri pejabat lokal yang berhasil mereka undang. Mereka tampak begitu sempurna, begitu sombong, dan begitu bodoh. Mataku memindai interior butik tersebut. Lantai marmer statuario dari Italia, rak display berlapis warna emas rose gold, lampu gantung kristal bohemia yang berkilauan megah, dan deretan gaun-gaun impor yang dipajang dengan angkuh. 850 juta rupiah. Aku melihat setiap lembar rupiah dari uang persalinanku menempel di dinding dan lantai ruangan itu. Mereka benar-benar telah menghabiskan semuanya tanpa sisa, mengubah dana segar itu menjadi deretan aset beracun yang sebentar lagi akan mencekik leher mereka sendiri. Semua sudah siap, Bu Aruna. Suara berat Pak Hermawan, pengacara korporatku, memecah keheningan di dalam kabin mobil. Ia duduk di kursi depan, memegang koper metalik berisi dokumen pembatalan sewa dan draft gugatan perdata. Lebih dari siap, Pak Hermawan, balasku pelan. Di kursi samping kemudi, Pak Dimas, Direktur Operasional sekaligus Kepala Keamananku, memberikan isyarat melalui radio komunikasi kepada 4 petugas keamanan berbadan tegap yang sudah bersiaga di luar. Area clear, Bu. Kita bisa masuk sekarang. Pintu mobil dibukakan. Aku melangkah keluar. Udara siang Jakarta menyapu wajahku, namun tak ada lagi sisa-sisa wanita kusam yang kelelahan. Hari ini, aku telah menanggalkan daster lusuh yang selalu menjadi bahan hinaan mereka. Sebagai gantinya, aku mengenakan maternity suit eksklusif dari Dior berwarna marun gelap. Potongannya yang sempurna membungkus tubuhku dan perut besarku dengan keanggunan seorang aristokrat. Rambutku disanggul modern, wajahku dipoles riasan flawless yang menonjolkan tulang pipiku yang tajam, dan sepasang sepatu flats Bottega Veneta melengkapi langkahku. Aku tidak terlihat seperti istri yang ditinggalkan. Aku terlihat seperti seorang eksekutor yang turun dari singgasananya untuk menghukum para pengkhianat. Langkahku teratur, memancarkan dominasi mutlak. Di sebelah kananku berjalan Pak Hermawan,
di sebelah kiriku Pak Dimas, dan 4 petugas keamanan profesional mengapit kami dari belakang. Formasi ini menarik perhatian setiap pasang mata di trotoar. Pintu kaca butik otomatis terbuka saat kami mendekat. Udara sejuk beraroma parfum mahal langsung menyambutku. Aku melangkah masuk, dan seketika itu juga, atmosfer di dalam ruangan berubah. Suara dentingan gelas dan tawa renyah perlahan mereda, digantikan oleh bisik-bisik kebingungan dari para tamu yang melihat kedatangan rombongan kami. Ibu Yanti adalah orang pertama yang menyadari kehadiranku. Matanya yang tadinya berbinar karena kesombongan, tiba-tiba membulat sempurna, nyaris melompat dari rongganya. Mulutnya terbuka setengah, menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan keterkejutan yang amat sangat. Ia bahkan lupa menutup mulutnya saat jus jeruknya sedikit tumpah ke karpet mahal. Ah, Aruna? Gumamnya tak percaya. Bastian, yang sedang tertawa bersama seorang klien, memutar tubuhnya. Senyum di wajahnya langsung membeku. Wajahnya memucat, seolah baru saja melihat hantu di siang bolong. Ia menatap setelan Dior yang kukenakan, lalu beralih pada pria-pria berjas formal dan berwajah keras yang mengawalku. Egonya yang rapuh langsung terguncang hebat, tergantikan oleh kepanikan instingtual. Aruna? Apa yang kau lakukan di sini? Desis Bastian. Ia setengah berlari menghampiriku, berusaha menghalangi pandangan tamu lain. Bukannya kamu di rumah? Kenapa kamu dandan berlebihan begini dan bawa orang-orang ini? Kamu mau bikin malu aku di depan relasiku? Aku tidak berkedip. Aku menatap langsung ke dalam manik matanya yang penuh ketakutan. Menyingkir dari jalanku, Bastian, ucapku, suaraku tak lebih dari bisikan sedingin es, namun cukup tajam untuk membuat nyalinya menciut. Siska, si nyonya rumah palsu, akhirnya menyadari ada keributan. Ia melangkah mendekat dengan langkah diayun-ayunkan, mencoba mempertahankan aura dominasinya di kandang yang ia pikir miliknya. Ada apa ini, Mas? Tanya Siska dengan nada manja yang dibuat-buat, lalu melirikku dengan tatapan meremehkan yang gagal ia sembunyikan di balik keterkejutannya. Oh, Aruna. Aku tidak menyangka kamu benar-benar punya nyali untuk datang. Tapi sayang sekali, ini acara eksklusif VIP. Kalau kamu mau numpang makan, kamu bisa ambil di meja prasmanan belakang, asalkan kamu tidak mengganggu tamu-tamu penting kami. Ibu Yanti yang sudah mendapatkan kembali separuh kesadarannya, ikut maju dan berdiri di samping Siska. Ia menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang dihiasi cincin emas murahan. Dasar perempuan tidak tahu malu. Sudah kubilang kamu di rumah saja. Kamu pikir dengan dandan pakai baju pinjaman begini kamu bisa selevel dengan Siska? Kamu itu cuma istri yang numpang hidup. Cepat pulang sebelum Bastian marah besar dan menceraikanmu. Bentak Ibu Yanti, suaranya melengking memecah keheningan ruangan. Semua tamu kini sepenuhnya memperhatikan kami. Sandiwara ini sudah mencapai klimaks yang kutunggu-tunggu. Aku tersenyum. Bukan senyum tipis yang biasa kuberikan di meja makan rumah, melainkan senyum lebar yang memancarkan kekejaman absolut. Menceraikan saya? Aku tertawa kecil. Suara tawaku menggema renyah memantul di dinding marmer butik. Tolong jangan buang-buang waktu saya, Bu Yanti. Saya datang ke sini bukan untuk mengemis pengakuan dari sekumpulan sampah sejarah, dan saya jelas tidak datang untuk mencicipi makanan catering murahan ini. Wajah Bastian merah padam karena marah dan malu. Jaga mulutmu, Aruna. Ini butik Siska. Proyek investasiku. Kamu tidak punya hak bertingkah arogan di sini. Security, tolong keluarkan wanita ini. Bastian berteriak memanggil petugas keamanan butik yang ia sewa. Namun, sebelum petugas amatir itu sempat melangkah maju, 4 petugas keamanan Wijaya Land yang mengawalku bergerak serentak, membentuk barikade baja yang tak tertembus di sekelilingku. Petugas butik itu langsung mundur teratur, menyadari mereka berhadapan dengan kelas yang jauh berbeda. Aku mengangkat tanganku dengan gerakan aristokrat, memberi isyarat agar Pak Hermawan dan Pak Dimas melangkah maju. Kamu salah besar, Bastian, desisku tajam. Kutatap matanya dengan intensitas yang mengunci napasnya. Ini bukan butik Siska. Dan ini jelas bukan hasil kecerdasan investasimu. Aku mengalihkan pandanganku ke seluruh ruangan, menatap satu persatu tamu undangan yang terdiam tegang. Selamat siang, para tamu sekalian. Saya Aruna Wijaya, pendiri, CEO, sekaligus pemegang saham mayoritas dari Wijaya Land Group. Dan gedung Boulevard Raya Komersial Park Kafling 7A ini
adalah 100% aset milik perusahaan saya. Skakmat. Pernyataan itu meledak bagai bom atom di tengah ruangan. Kesunyian yang mematikan langsung menyergap. Mulut Siska terbuka lebar. Matanya membelalak tak percaya. Wajah Bastian seketika berubah warna menjadi seputih kertas HVS, sementara Ibu Yanti nyaris pingsan. Kakinya bergetar hebat menahan bobot tubuhnya sendiri. Tidak mungkin. Gagap Bastian, keringat dingin mulai sebesar biji jagung mengucur dari pelipisnya. Kamu bohong. Kamu cuma ibu rumah tangga. Agen bilang pemilik gedung ini adalah perusahaan besar. Dan akulah perusahaan besar itu, suamiku sayang. Potongku tanpa ampun, menghempaskan egonya ke dasar jurang terdalam. Aku menunjuk ke arah lantai marmer tempat mereka berpijak. Kalian berdiri di atas propertiku. Kalian merenovasi gedung ini menggunakan uang persalinanku yang kalian curi secara menjijikan. Dan hari ini, saya hadir secara pribadi untuk menggunakan hak veto saya sebagai pemilik tunggal. Aku menjentikan jariku. Pak Hermawan membuka kopernya dan menyerahkan sebuah dokumen tebal berstempel resmi kepada Bastian. Baca itu baik-baik, Bastian Pramana. Itu adalah surat pembatalan kontrak sewa sepihak. Sesuai klausul 7 ayat B, karena properti ini digunakan oleh entitas yang dikelola oleh seorang selingkuhan yang merusak moral keluarga, kontrak kalian saya batalkan detik ini juga. Siska menjerit histeris. Kamu gila. Kami sudah bayar lunas. Kami menghabiskan ratusan juta untuk interior ini. Kamu tidak bisa mengusir kami. Oh, saya sangat bisa, Nona Siska. Jawabku dingin, menatapnya bak menatap serangga. Dan sebagai tambahan, karena pelanggaran kontrak ini, denda penalti sebesar 200% telah aktif. Aku melirik arloji Patek Philippe di pergelangan tanganku. Tepat pada detik ini, sistem autodebit dari perbankan saya telah menyedot paksa dana sebesar 240 juta rupiah dari rekening payroll suamiku tercinta. Selamat, Bastian. Kau baru saja secara resmi masuk ke dalam blacklist BI. Karir perbankanmu sudah mati dan membusuk. Waktu seakan berhenti. Ruangan itu hanya diisi oleh suara napas putus asa Bastian dan isak tangis tertahan Ibu Yanti. Mereka baru saja menyadari bahwa kandang emas yang mereka agungkan ternyata memiliki pintu jebakan yang kuncinya selalu berada di tanganku. Dan hari ini, pintu menuju neraka kemiskinan dan bau selokan telah terbuka lebar untuk mereka. Hening. Kesunyian di dalam butik mewah itu terasa begitu pekat, seolah seluruh oksigen baru saja disedot paksa oleh mesin vakum raksasa. Para tamu VIP yang tadinya asyik menikmati sampahnya kini mematung, saling bertukar pandang dengan wajah pias. Mereka bukan orang bodoh. Di dunia bisnis ibu kota, nama Wijaya Land Group adalah institusi raksasa yang tak tersentuh. Dan wanita hamil yang baru saja mereka tertawakan dalam hati ini, adalah sang ratu penguasa itu sendiri. Cek ponselmu, Bastian. Titahku memecah keheningan, suaraku mengalun pelan namun mematikan. Tangan Bastian bergetar hebat saat ia merogoh saku jasnya. Layar ponselnya menyala, menampilkan rentetan notifikasi merah dari aplikasi perbankannya. Matanya membelalak ngeri. Napasnya tersengal seolah ia baru saja ditikam tepat di ulu hati. Sistem autodebit itu bekerja tanpa ampun. Saldo rekening utamanya yang ia banggakan tak hanya terkuras habis, tapi langsung menembus angka minus imajiner karena sistem bank secara agresif mencoba menutupi denda 240 juta rupiah yang kutagihkan. Kolektibilitas 5, macet total. Status itu kini terpatri abadi di profil keuangannya. Ia resmi masuk blacklist BI. Karirnya sebagai manajer bank telah tamat detik ini juga. Ini gila. Ini kriminal. Teriak Siska histeris. Wajahnya yang penuh riasan tebal kini tampak berantakan karena kepanikan. Ia menudingku dengan jari telunjuknya yang gemetar. Kamu memalsukan dokumen ini. Ruko ini disewa secara sah. Aku akan laporkan kamu ke polisi atas pencemaran nama baik dan perusakan acara. Aku melangkah maju satu langkah. Sepatu Bottega Veneta yang kukenakan tak mengeluarkan suara. Namun auraku membuat Siska mundur secara refleks. Silakan, laporkan saya. Jawabku sambil tersenyum sinis. Tapi sebelum polisi datang, saya sarankan Nona Siska membaca ulang klausul pembatalan sepihak di halaman 4. Begitu hak veto saya aktif, seluruh barang yang ada di dalam properti ini otomatis berstatus sebagai jaminan sita atas kerugian moral dan material perusahaan saya. Singkatnya, semua gaun murahanmu ini sekarang adalah milikku.
Aku menoleh ke arah direktur operasionalku. Pak Dimas. Mulai likuidasi aset. Laksanakan, Bu Aruna, jawab Pak Dimas tegas. Ia memberi isyarat tangan. Detik berikutnya, 4 petugas keamanan Wijaya Land bergerak cepat dan sistematis. Mereka tidak merusak. Mereka mengeksekusi. Gaun-gaun sutra yang dipajang di manekin langsung dicopot paksa dan dilemparkan ke dalam kantong plastik hitam besar bak sampah rongsokan. Rak display berlapis emas rose gold digeser dengan kasar. Siska menjerit sejadi-jadinya. Ia berlari mencoba merebut kembali tas branded impor yang baru saja diangkat oleh salah satu sekuritiku. Jangan sentuh barang-barangku. Itu modal kerjaku. Bastian, lakukan sesuatu. Laki-laki macam apa kamu biarkan istrimu merampok kita? Bastian masih membeku, menatap layar ponselnya yang kini menjadi nisan bagi masa depannya. Egonya hancur berkeping-keping. Pria yang pagi tadi masih bersikap bak eksekutif kelas atas, kini tak ubahnya seekor benalu yang akarnya baru saja kucabut paksa dari pohon inangnya. Melihat putranya tak berdaya, Ibu Yanti tiba-tiba merubah taktiknya yang menjijikan. Wanita tua yang 15 menit lalu mengusirku dan menghinaku itu kini melangkah tertatih menghampiriku. Wajahnya dipaksa melengkungkan senyum memelas yang membuatku mual. Aruna! Nak Aruna! Rintihnya, kedua tangannya meraih lenganku, namun langsung ditepis keras oleh salah satu pengawalku. Ibu Yanti terhuyung mundur. Ini pasti cuma salah paham, kan? Nak? Ibu tahu kamu marah. Tapi jangan begini. Bastian itu suamimu, ayah dari bayi yang kamu kandung. Harta istri itu harta suami juga. Kita bicarakan baik-baik di rumah, ya? Ibu janji akan marahi Siska. Aku menatap mata wanita tua yang gila harta itu dengan pandangan paling dingin yang bisa kuberikan. Di rumah? Rumah yang mana, Bu Yanti? Tanyaku dengan nada mengejek. Rumah mewah tempat ibu memamerkan tas palsu itu? Rumah di mana ibu setiap hari menghinaku yang memakai daster lusuh dan menyebutku perempuan yang cuma bisa numpang hidup? Ibu Yanti menelan ludah. Wajahnya memucat pasi. Ibu mungkin lupa, lanjutku, mengartikulasikan setiap kata dengan presisi tajam. Sertifikat rumah itu, mobil yang dipakai Bastian, dan bahkan kartu kredit yang ibu gunakan untuk arisan, semuanya terdaftar di bawah naungan holding company saya. Dan mulai pagi tadi, akses kalian berdua telah saya blokir permanen. Kalian tidak punya rumah lagi. Kamu istri durhaka. Bastian akhirnya meledak. Suaranya parau dan putus asa. Ia menatapku dengan kebencian yang lahir dari rasa inferioritas absolut. Kamu menjebakku. Kamu sengaja menyuruhku memindahkan tabungan itu supaya aku terlihat bersalah. Kamu iblis, Aruna. Aku iblis. Aku tertawa kecil, melipat kedua tanganku di depan dada. Aku adalah istrimu yang sedang hamil tua, Bastian. Istri yang kau hianati demi seorang pelakor murahan. Aku membiarkanmu mencuri uangku karena aku ingin melihat seberapa jauh kebodohanmu membawamu. Dan ternyata, kau mengubah uang tabungan persalinan anakmu sendiri menjadi deretan aset beracun yang kini menghancurkan hidupmu. Suara gemerincing kaca terdengar saat sekuritiku menurunkan lampu kristal bohemia dari tengah ruangan. Para tamu VIP yang tadinya menonton drama ini dalam diam, kini mulai menyelinap keluar satu persatu, tak ingin dikaitkan dengan skandal memalukan dari manajer bank yang bangkrut dan selingkuhannya. Siska terduduk di lantai marmer, menangis meraung-raung meratapi butiknya yang kini kosong melompong. Kantong-kantong plastik hitam berisi gaun mewahnya telah diseret keluar. Impiannya menjadi sosialita hancur lebur dalam waktu kurang dari 15 menit. Berhenti menangis, Siska. Ini baru permulaan, ucapku tajam, menatapnya dari atas. Kamu pikir dengan tidur bersama suamiku, kamu bisa mengambil alih hartaku? Kamu salah pilih lawan. Kamu tidak sedang berhadapan dengan istri lemah yang bisa kau usir. Kamu berhadapan dengan sang eksekutor. Aku berbalik, merapikan kerah maternity suit Diorku dengan anggun. Udara di dalam butik ini sudah terasa terlalu kotor untuk kuhirup berlama-lama. Pak Hermawan, pastikan semua barang sitaan ini dilelang minggu depan. Hasilnya masukkan ke kas kecil perusahaan untuk biaya operasional kebersihan. Dan pastikan ruko ini digembok lapis 3. Siap, Bu Aruna. Semua sudah dikondisikan, jawab Pak Hermawan sambil mencatat sesuatu di tabletnya.
Aku melirik kembali ke arah tiga manusia yang kini terlihat menyedihkan di tengah ruangan yang mulai kosong. Bastian, Ibu Yanti, dan Siska. Mereka adalah representasi sempurna dari keserakahan yang tidak diimbangi dengan otak. Kalian bertiga hanya punya waktu 10 menit sebelum security saya mengunci gedung ini dari luar. Silakan angkat kaki dari propertiku, titahku tanpa ruang untuk negosiasi. Nikmati sisa hari kalian. Karena besok pagi, draft gugatan perdata resmi akan mendarat di tangan kalian. Bersiaplah mencari gubuk reot untuk tempat tinggal baru kalian, karena aku pastikan kalian tidak akan bisa menyewa kamar sekecil apapun di kota ini. Tanpa menunggu balasan dari mereka, aku melangkah keluar dari butik itu, dikawal ketat oleh timku. Sinar matahari sore menyambutku dengan hangat. Kemenangan pertama telah tereksekusi dengan sempurna. Namun, panggung kehancuran finansial mereka belum sepenuhnya ditutup. Masih ada satu pukulan telak yang kusiapkan untuk memusnahkan mereka menjadi sampah sejarah seutuhnya. Matahari sore Jakarta bersinar terik, memantulkan bayangan tiga sosok manusia yang kini berdiri terpaku di atas trotoar berdebu. Pintu kaca ganda Boulevard Raya Komersial Park Kafling 7A baru saja dikunci rapat dengan rantai tebal oleh tim keamananku. Di dalam sana, tidak ada lagi sisa-sisa kemewahan. Semuanya telah melalui proses likuidasi aset fisik secara brutal. Butik impian itu kini hanyalah ruang kosong bernilai miliaran yang kembali ke tanganku. Bastian Pramana, pria yang selama 3 tahun ini memanggilku istri, kini menatapku dengan mata merah menyala. Jas Armani biru navinya tampak kusut. Sejalan dengan harga dirinya yang baru saja kuinjak hingga tembus ke inti bumi. Di sebelahnya, Ibu Yanti terus meracau tak jelas sambil memegangi dadanya. Sementara itu, Siska, si pelakor murahan, duduk bersimpuh meratapi kantong-kantong plastik hitam berisi gaun-gaunnya yang kini resmi menjadi barang sitaan perusahaanku. Mereka tampak persis seperti sekelompok parasit yang kebingungan saat pohon inangnya tiba-tiba menghilang. Aku berdiri tegak dengan setelan Dior eksklusifku, mengelus perutku yang menonjol. Di balik sosok keibuanku ini, bersemayam jiwa seorang eksekutor yang tak memiliki setetes pun belas kasihan untuk pengkhianat. Aruna, kita bisa bicarakan ini di rumah. Suara Bastian bergetar, mencoba mempertahankan secuil sisa otoritasnya sebagai suami. Ia mencoba melangkah maju, namun dua sekuritiku langsung menyilangkan lengan, membentuk barikade. Aku ini manajer bank. Jangan buat keributan di jalanan seperti ini. Reputasiku bisa hancur. Reputasimu? Aku tertawa, tawa yang sangat pelan namun mengiris udara bagai silet. Bastian, apakah kau pikir aku datang ke sini dengan pengawalan lengkap hanya untuk melakukan drama perebutan suami yang klise? Kau terlalu melebih-lebihkan nilaimu. Bagiku, kau hanyalah aset beracun yang harus segera dihapus dari portofolio kehidupanku agar tak menulari masa depan anakku. Aku mengangkat tangan kananku, memberikan isyarat final kepada pengacaraku. Pak Hermawan, berikan dokumen penutupnya. Pak Hermawan melangkah maju dengan postur tegap. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan 2 buah map tebal berwarna merah menyala. Ia menyodorkan map pertama tepat ke dada Bastian, memaksanya menerimanya dengan tangan gemetar. Itu adalah salinan resmi gugatan perdata yang telah kami daftarkan ke pengadilan negeri pagi ini. Ucapku, membiarkan nada aristokratisku mendominasi trotoar itu. Gugatan atas delik penggelapan dana perwalian anak di bawah umur, manipulasi persetujuan pemindahan aset, dan perusakan properti komersial. Berkat kebodohanmu menandatangani dokumen penjamin atas nama CV bodong itu, kau kini berutang ganti rugi material sebesar 1.500.000.000 rupiah secara pribadi kepada Wijaya Land Group. Bastian membuka map itu dengan napas tersengal. Matanya bergerak liar membaca deretan angka dan pasal-pasal hukum yang dengan rapi mencekik lehernya. 1,5 miliar? Jerit Ibu Yanti, suaranya melengking menyayat telinga orang-orang yang melintas. Aruna, kamu sudah gila. Dari mana anakku bisa membayar uang sebanyak itu? Gajinya sebulan tidak akan cukup untuk mencicil bunganya. Itu bukan urusanku, Bu Yanti. Balasku tajam, menatap wanita tua itu tanpa sedikit pun simpati. Ibu selalu bilang aku perempuan malas yang hanya bisa numpang hidup dan memalukan karena selalu memakai daster lusuh. Bukan? Nah, sekarang ibu bisa melihat sendiri dengan mata kepala ibu. Bagaimana perempuan malas ini menghancurkan dinasti kebanggaan ibu dalam waktu kurang dari 1 jam. Ponsel di saku celana Bastian berbunyi nyaring. Bukan nada dering biasa, melainkan panggilan prioritas kantor.
Bastian menatap layar ponselnya, wajahnya yang sudah pucat kini berubah menjadi sewarna abu kremasi. Dari HRD kantorku. Bisiknya parau. Ia mengangkat panggilan itu dengan tangan bergetar, menempelkannya ke telinga. Aku sengaja menunggu, menikmati pertunjukan langsung dari kejatuhan seorang manusia arogan. Berkat sistem autodebit agresif untuk menarik denda penalti dari rekening payroll-nya, sistem fraud di bank tempatnya bekerja pasti langsung menyala. Seorang manajer cabang perbankan dilarang keras memiliki status kredit macet, apalagi dalam jumlah masif. Halo, Pak Direktur? Tidak, Pak. Ini ada kesalahan sistem. Saldo saya minus karena denda sepihak. Tolong jangan bekukan akses saya. Pak, saya bisa jelaskan. Halo? Halo? Bastian berteriak ke arah ponselnya yang sudah terputus. Ponsel pintar mahal itu merosot dari genggamannya. Jatuh berdenting di atas paving blok trotoar. Ia menatapku dengan kekosongan yang absolut. Tulang punggungnya seolah dicabut. Mereka menskorsingku. Hak aksesku dicabut. HRD bilang namaku baru saja terdeteksi masuk blacklist BI dengan status kolektibilitas 5. Aku dipecat. Aruna. Sebuah konsekuensi logis dari hasil audit forensik yang kulakukan dari balik bantal kamarku akhir pekan lalu. Bastian, jawabku dingin. Kau menyewa propertiku untuk pelakormu menggunakan uangku. Kau menggali kuburanmu sendiri, dan aku hanya berbaik hati menyumbangkan batu nisannya. Siska, yang sedari tadi meratapi gaun-gaunnya, tiba-tiba berhenti menangis. Ia bangkit berdiri, menatap Bastian dengan tatapan penuh perhitungan murahan yang sangat licik. Otak kecilnya akhirnya menyadari bahwa sumber dananya telah mati. Kamu dipecat? Kamu punya utang 1,5 miliar? Teriak Siska, mendorong bahu Bastian dengan kasar hingga pria itu nyaris terjatuh. Dasar laki-laki penipu. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang istrimu cuma parasit. Ternyata kamu yang parasit. Gara-gara kamu, butikku disita. Aku tidak mau berurusan dengan laki-laki miskin cacat hukum sepertimu. Siska membalikan badannya, menyambar tas tangannya, dan berlari gontai menjauh menuju jalan raya, meninggalkan Bastian yang hanya bisa dia mematung. Aliansi picik mereka hancur berkeping-keping tepat di detik sumber uangnya mengering. Ibu Yanti kembali menangis. Kali ini ia benar-benar menjatuhkan dirinya di dekat kakiku, tak memedulikan lututnya yang kotor oleh debu jalanan. Aruna, maafkan ibu. Tolong, cabut gugatannya. Kita pulang ya, nak? Kita kembali ke rumah kita. Ibu janji akan merawatmu sampai melahirkan. Aku mundur selangkah, menghindari sentuhan tangannya seolah ia membawa wabah penyakit menular. Rumah kita? Pak Hermawan, tolong berikan map kedua. Titahku tanpa emosi. Pak Hermawan menjatuhkan map merah kedua tepat di pangkuan Bastian yang tertunduk lesu di atas trotoar. Itu adalah surat gugatan cerai. Aku sudah menggunakan hak veto pribadiku untuk memblokir semua akses properti. Kunci rumah sudah diganti. Kode biometrik sudah dihapus secara sistem. Barang-barangmu dan Ibu Yanti yang berupa baju dan barang murahan sudah dikemas ke dalam kardus mie instan dan diletakkan di pos satpam kompleks. Kalian tidak diizinkan masuk melewati gerbang perumahanku lagi. Bastian mendongak. Matanya berkaca-kaca memancarkan keputusasaan yang paripurna. Lalu kami harus tinggal di mana? Nah, aku tidak punya uang sepeser pun di dompetku. Semua kartu kreditku ditolak. Cari saja gubuk reyot di pinggiran kota yang sesuai dengan budget seorang pengangguran berutang miliaran. Desisku merendahkan, tak menyisakan celah kecil debu pun untuk belas kasihan. Kalian berdua hanyalah seekor benalu yang terlalu lama menghisap darahku. Sekarang, setelah suplai nutrisinya kumatikan, kalian akan menjadi gelandangan yang sesungguhnya di kota ini. Aku membalikan badanku, memberi isyarat kepada tim keamananku untuk membuka jalan menuju mobil Mercedes Maybach yang menunggu dengan mesin menyala halus. Satu hal lagi, Bastian, ujarku tanpa menoleh, suaraku mengudara seperti vonis eksekusi. Saat aku melahirkan anakku nanti di kamar VVIP rumah sakit terbaik, aku pastikan biayanya kubayar lunas dari capital gain properti yang kau hancurkan hari ini. Dan anak itu tidak akan pernah tahu bahwa ia memiliki seorang ayah pengecut yang kini telah menjadi sampah sejarah. Aku melangkah masuk ke dalam kabin mobil yang sejuk. Pintu ditutup dengan suara dentuman halus yang memisahkan duniaku dan dunia mereka secara permanen. Dari balik kaca film gelap,
Aku melihat Bastian Pramana dan ibunya duduk di trotoar yang panas, meratapi nasib mereka yang hancur dalam hitungan menit. Tidak ada penyesalan di hatiku. Tidak ada air mata. Aku menyandarkan kepalaku ke jok kulit mewah, mengelus perutku dengan penuh kasih sayang. Fase klimaks telah selesai kugarap dengan sempurna. Biarkan mereka sekarang menikmati aroma bau selokan yang akan menjadi teman tidur mereka mulai malam ini. Sang ratu properti telah mengambil kembali singgasananya. Matahari sore menyengat kulit Bastian Pramana tanpa ampun. Pria yang biasanya berlindung di balik AC mobil SUV mewah dan ruangan kantor berpendingin sentral itu kini berdiri mematung di depan gerbang besi menjulang tinggi. Gerbang itu adalah akses masuk menuju klaster perumahan elit tempat ia selama 3 tahun terakhir menetap dan berlagak seperti tuan rumah. Di sebelahnya, Ibu Yanti menangis sesenggukan, maskaranya luntur meninggalkan jejak hitam pekat di pipinya yang mulai keriput. Buka gerbangnya. Kalian tidak tahu siapa saya. Saya ibunda dari Bastian, suami Nyonya Aruna. Berani-beraninya kalian menahan kami di luar. Teriak Ibu Yanti histeris, mengguncang-guncang terali besi gerbang dengan sisa tenaganya. Urat-urat di lehernya menonjol, menampilkan kepanikan absolut dari seorang parasit yang baru saja diputus paksa dari inangnya. 2 petugas keamanan berseragam safari gelap berdiri kokoh di balik gerbang, wajah mereka datar tanpa simpati sedikitpun. Salah satu dari mereka, Kepala Satpam bernama Darman, melangkah maju membawa sebuah papan klip. Maaf, Bu Yanti, Pak Bastian. Kami sudah menerima instruksi langsung dan dokumen legal dari tim pengacara Wijaya Land Group. Hak akses biometrik dan kartu pas kalian berdua sudah dicabut permanen. Properti ini adalah sepenuhnya milik Ibu Aruna Wijaya. Beliau telah menggunakan hak veto pribadinya. Kalian kini berstatus sebagai penyusup jika memaksa masuk ke area ini, ucap Darman dengan nada mekanis dan teramat dingin. Bastian menelan ludah, tenggorokannya terasa sekering gurun pasir. Egonya yang dulu selalu melambung tinggi kini hancur berkeping-keping, diinjak-injak oleh realitas hukum yang tak mampu ia lawan. Ia menatap nanar ke arah rumah bergaya minimalis kontemporer di ujung jalan, istana tempat ia dulu sering merendahkan istrinya yang memakai daster lusuh. Kini, istana itu telah mengunci pintunya rapat-rapat, membuang sang benalu ke habitat aslinya di jalanan aspal yang panas. Pak Darman, tolonglah. Suara Bastian bergetar, memohon dengan nada menyedihkan yang tak pernah ia gunakan seumur hidupnya. Setidaknya biarkan kami masuk untuk mengambil barang-barang kami. Pakaian kami, dokumen penting, mobil saya. Saya sangat butuh mobil itu. Darman mendengus pelan, menunjuk ke arah pos jaga di luar area gerbang. Di sana, tertumpuk sembarangan 5 buah kardus bekas mie instan yang dilakban seadanya. Semua barang pribadi bapak dan ibu yang bukan merupakan aset perusahaan, atau dibeli dari dana Ibu Aruna sudah dikemas ke dalam kardus-kardus itu. Pakaian lama Ibu Yanti, beberapa sepatu bapak, dan dokumen pribadi. Sedangkan untuk mobil SUV tersebut, BPKB-nya atas nama perusahaan, dan statusnya telah ditarik sebagai bentuk likuidasi aset awal untuk menutupi gugatan perdata bapak yang bernilai 1.500.000.000 rupiah, jelas Darman tanpa ragu dan tanpa ampun. Ibu Yanti menjerit tertahan, merosot jatuh ke atas trotoar yang kotor. Ia merangkak menuju kardus-kardus hina itu, merobek lakbannya dengan kuku-kukunya yang dihias cat murahan. Di dalamnya, ia menemukan daster-daster tuanya, dompet imitasi, dan beberapa alat rias bekas. Tas Hermes palsu kebanggaannya entah ada di mana. Mungkin sudah dibuang ke tempat sampah oleh tim pembersih yang disewa Aruna. Wanita tua yang selalu berlaga aristokrat itu kini menangis meraung-raung bak orang gila, meratapi statusnya yang kini tak lebih dari sekadar sampah sejarah di lingkungan elit tersebut. Aruna iblis. Perempuan laknat. Dia merampas semuanya dari kita. Bas. Telepon pengacara. Kita tuntut balik dia sekarang juga. Kita sita rumah ini. Racau Ibu Yanti. Air liurnya menetes dari sudut bibirnya yang gemetar menahan amarah dan ketakutan. Pakai uang apa, Bu? Bentak Bastian tiba-tiba, amarah dan keputusasaan meledak hebat dari dadanya. Wajahnya merah padam, urat-urat di dahinya bermunculan. Rekeningku minus ratusan juta karena autodebit penalti sialan itu. Aku sudah dipecat dengan tidak hormat. Namaku masuk daftar blacklist BI. Siapa pengacara yang mau membela pria bangkrut cacat hukum yang bahkan untuk makan malam saja tidak punya uang? Keheningan yang mencekam langsung menyergap ibu dan anak itu.
Realitas kemiskinan instan menampar mereka lebih keras dari pukulan fisik manapun. Tidak ada yang bisa numpang hidup lagi sekarang. Ibu Yanti buru-buru merogoh tas tangannya, mengeluarkan kartu kredit berlimit platinum yang selama ini ia gunakan untuk foya-foya di arisan sosialita. Tangan tuanya gemetar saat memutar nomor layanan perbankan di ponselnya yang layarnya sudah retak di ujungnya. Halo? Halo? Layanan pelanggan? Saya mau cek limit kartu kredit saya. Ucapnya panik. Beberapa detik kemudian, wajahnya berubah sepucat mayat. Diblokir. Kenapa diblokir? Ini kartu tambahan dari anak saya. Halo? Panggilan terputus sepihak. Sistem perbankan telah mendeteksi status kredit macet milik Bastian, dan secara otomatis mematikan seluruh jalur kredit yang berafiliasi dengannya. Kartu plastik mengkilap di tangan Ibu Yanti kini tak ada bedanya dengan potongan sampah plastik pinggir jalan. Segala bentuk portofolio palsu yang mereka bangun selama ini runtuh menjadi debu. Bastian terduduk di trotoar, membenamkan wajahnya di antara kedua lututnya. Jas Armani mahal yang ia banggakan saat meresmikan butik si pelakor murahan kini berdebu dan kusut masai, persis seperti masa depannya yang suram. Pria arogan itu menangis tanpa suara. Air mata penyesalan dan ketakutan mengalir deras. Namun tak ada satupun pejalan kaki yang peduli. Langit kota perlahan berubah jingga kemerahan, menyiratkan bahwa malam pertama mereka sebagai gelandangan resmi akan segera dimulai dengan kejam. Bas, kita harus kemana malam ini? Cicit Ibu Yanti. Suaranya kini terdengar begitu rapuh, kehilangan seluruh bisa kesombongannya. Ibu lapar. Bas? Ibu mau menghubungi teman arisan ibu? Mungkin Tante Linda mau menampung kita sementara waktu. Namun saat Ibu Yanti mencoba menelepon satu persatu nomor teman sosialitanya, tak ada satupun yang mengangkat panggilannya. Berita tentang hancurnya Bastian dan skandal penyitaan besar-besaran di Boulevard Raya telah menyebar luas di grup pesan singkat lingkaran sosialita ibu kota. Bagi mereka, Ibu Yanti kini adalah aib menular yang harus dijauhi sejauh mungkin. Tidak ada tempat bagi mantan orang kaya palsu di dunia nyata. Mereka semua menolak telepon ibu. Isak Ibu Yanti, meremas ponselnya hingga buku-buku jarinya memutih, dadanya sesak oleh penolakan yang brutal. Bastian mendongak, matanya merah menyala namun dipenuhi keputusasaan mutlak. Kumpulkan kardus-kardus itu, Bu. Kita tidak bisa tidur di trotoar perumahan ini. Sebentar lagi Satpam akan mengusir kita dengan kasar. Dengan susah payah, ibu dan anak itu mengangkat kardus mie instan yang kini menjadi wadah seluruh sisa hidup mereka. Bastian memanggul 2 kardus besar, sementara Ibu Yanti menyeret satu kardus dengan langkah kaki tuanya yang tertatih-tatih. Mereka berbalik arah, melangkah menjauh dari gerbang megah yang tak akan pernah lagi terbuka untuk mereka. Langkah gontai mereka diiringi tatapan sedingin es dari para petugas keamanan dan sorot lensa kamera pengawas. Sebuah rekaman kehancuran memalukan yang pasti akan dikirimkan kepada sang ratu properti. Mereka terus berjalan menyusuri trotoar berdebu tanpa arah tujuan pasti. Tak ada lagi kenyamanan dan restoran mahal. Sisa uang logam di saku Bastian hanya cukup untuk air mineral. Bayangan gubuk reot kumuh menghantui benak Bastian. Malam ini, mereka harus tidur berteman nyamuk dan menghirup pekatnya bau selokan, jauh dari kemewahan curian yang dulu mereka agungkan. Di tempat lain, jauh dari kotornya jalanan aspal, Aruna Wijaya berdiri tenang di atas balkon penthouse pribadinya yang menjulang menembus awan. Ia menyesap teh kamomil hangatnya, menatap kerlip lampu kota dengan kepuasan absolut. Sang eksekutor telah membersihkan hidupnya. Tak ada ruang untuk pengampunan, tak ada setetes pun air mata untuk mereka yang telah jatuh. Keadilannya adalah keadilan yang dingin dan tanpa ampun. Malam turun menyelimuti pinggiran kota Jakarta dengan cara yang paling tidak bersahabat, membawa serta hawa dingin yang menusuk tulang dan aroma kemiskinan yang pekat. Di sebuah gang sempit yang nyaris tak tertembus cahaya lampu jalan, berdiri sebuah gubuk reot beratap sengkaratan yang dinding tripleksnya sudah lapuk dimakan usia. Tidak ada pendingin ruangan sentral yang biasa memanjakan kulit mereka. Tidak ada lantai marmer statuario dari Italia yang sejuk dipijak. Udara di dalam ruangan berukuran 3x4 meter itu terasa sangat pengap, mengendap di paru-paru, bercampur baur dengan pekatnya bau selokan yang menggenang hitam tepat di depan pintu masuk kayu yang engselnya hampir lepas. Di sudut ruangan yang lembab dan menjijikan itu, Bastian Pramana duduk menekuk lututnya di atas kasur kapuk tipis yang memendarkan debu setiap kali ia bergerak. Mantan manajer bank yang dulu selalu tampil klimis dengan setelan jas Armani itu kini hanya mengenakan kaos oblong pudar yang basah oleh keringat kotor.
Wajahnya cekung, rahangnya menonjol. Matanya kosong menatap layar ponselnya yang retak di ujungnya. Satu-satunya benda elektronik tersisa yang kini tak lebih dari sekadar penunjuk waktu karena nomornya telah diblokir secara sistematis oleh pihak bank. Namanya telah terpatri abadi di dalam blacklist BI. Bastian mengusap wajahnya dengan kasar, menarik rambutnya sendiri hingga rontok beberapa helai. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan draft gugatan perdata senilai 1.500.000.000 rupiah itu terus berputar-putar di kepalanya seperti hantu kelaparan yang menuntut nyawa. Ia telah resmi menjadi aset beracun bagi masyarakat dan sektor finansial. Sistem autodebit yang dipasang Aruna bagaikan lintah digital yang tanpa henti menyedot apapun yang mencoba masuk rekeningnya, menyisakan angka minus yang tak masuk akal. Tidak ada satupun perusahaan yang sudi mempekerjakan pria dengan status kolektibilitas 5. Macet total. Teman-teman relasi bisnisnya memutus kontak seolah ia adalah wabah penyakit menular. Ia terisolasi secara absolut, kehilangan segala privilese yang dulu ia nikmati secara buta saat berstatus sebagai suami sang ratu properti. Di seberang ruangan yang temaram oleh satu-satunya bohlam 5 watt, Ibu Yanti terbaring meringkuk di atas tikar pandan yang kasar dan berjamur. Nyonya besar arogan yang dulu selalu merendahkan Aruna karena sering mengenakan daster lusuh itu, kini mengenakan daster bekas yang jauh lebih mengenaskan. Tubuh tuanya menggigil hebat menahan dinginnya angin malam yang menyusup bebas lewat celah dinding triplex. Ia tidak berhenti menangis sejak ditendang dari gerbang perumahan elit sore tadi. Riasan wajahnya telah luntur sepenuhnya, memperlihatkan gurat-gurat keriput penuaan, kekalahan, dan ketakutan yang luar biasa. Ia adalah parasit yang sedang mengalami sakaratul maut secara perlahan setelah suplai nutrisi dari inangnya diputus paksa. Bah! Ibu gatal-gatal. Bas. Rintih Ibu Yanti, suaranya parau, bergetar, dan dipenuhi keputusasaan. Tangannya tak henti-hentinya menggaruk ruam merah di lengannya, akibat gigitan nyamuk liar dan kutu busuk yang bersarang di tikar. Ibu tidak mau mati di sini. Ini bukan tempat manusia. Hubungi Tante Linda. Hubungi siapa saja di arisan. Pinjam uang untuk kita pindah dari tempat kotor ini. Tidak ada yang mau meminjamkan uang pada kita, Bu. Berhenti bermimpi. Bentak Bastian tiba-tiba, suaranya memecah keheningan malam yang sumbang. Mereka semua sudah membaca berita itu. Aruna menyebarkan salinan audit forensik ke seluruh lingkar pergaulan kita, memastikan semua orang tahu bahwa aku adalah penggelap dana yang dipecat dengan tidak hormat. Kita sudah habis, Bu. Reputasi kita sudah mati, dan kita benar-benar sudah habis. Bastian menundukkan kepalanya dalam-dalam, membiarkan air mata keputusasaan jatuh menetes ke atas lantai semen yang retak dan berlumut. Kesombongannya, ilusi kekuasaannya, semuanya telah dihancurkan hingga ke tingkat molekuler. Di luar gubuk, suara langkah kaki sepatu hak tinggi terdengar mendekat, bergesekan kasar dengan jalanan tanah yang becek dan penuh sampah plastik. Pintu triplex itu didorong terbuka dengan kasar, nyaris membuat engsel berkaratnya patah. Siska Anindya berdiri di ambang pintu, menutupi hidungnya dengan sapu tangan sutra murahannya. Si pelakor murahan itu terpaksa datang menyusul ke tempat laknat ini, karena ia sendiri baru saja diusir dengan tidak hormat dari apartemen sewanya. Semua barang mewahnya, gaun desainer, dan tas impornya telah disita habis tanpa ampun sebagai bagian dari eksekusi likuidasi aset yang diperintahkan langsung oleh Aruna sore tadi. Siska tidak punya tempat tujuan, dan dalam keputusasaan serta kelicikannya yang tersisa, ia berharap Bastian masih menyembunyikan sisa uang tunai atau barang berharga di balik puing-puing kehancuran hidupnya. Ya Tuhan, bau apa ini? Tempat ini lebih pantas untuk kandang babi daripada tempat tinggal manusia. Rutuk Siska, matanya memindai ruangan sempit itu dengan tatapan penuh kebencian, kemarahan, dan rasa jijik yang luar biasa tak tertutupi. Bastian mendongak, matanya sedikit melebar dan secercah harapan palsu kembali menyala melihat kedatangan selingkuhannya. Siska? Kau datang menyusulku? Kau mau membantu kita melewati masa sulit ini? Siska mendengus jijik dan tertawa. Sebuah tawa melengking yang terdengar sangat kejam di telinga Bastian. Membantu kalian? Kau pasti sudah gila. Aku datang ke sini karena kau berutang nyawa padaku. Bastian. Gara-gara kebodohan absolutmu menyewa properti komersial yang ternyata milik istrimu sendiri, aku kehilangan butikku. Aku kehilangan masa depanku. Aku juga kehilangan segalanya. Siska, uang tabunganku ditarik paksa. Saldoku beku. Aku ini korban dari kelicikan monster itu. Teriak Bastian membela diri,
Egonya yang rapuh masih menolak disalahkan meski kenyataan telah menampar dan menginjak-injaknya berulang kali. Siska melangkah masuk dengan hati-hati agar sepatunya tidak menyentuh genangan air kotor. Sama sekali tidak mempedulikan Ibu Yanti yang menatapnya dengan pandangan nanar dari sudut ruangan. Mata elang Siska yang licik langsung tertuju pada sebuah jam tangan Rolex tua berlapis emas milik almarhum ayah Bastian yang tergeletak sembarangan di atas meja kayu reyot. Jam itu sengaja disimpan Bastian sejak lama. Itu adalah satu-satunya barang berharga yang luput dari radar sitaan, karena tidak tercatat dalam portofolio aset perusahaan Aruna. Jam tangan itu adalah tiket terakhir Bastian untuk bisa makan selama beberapa bulan ke depan. Tanpa ragu sedetik pun, Siska menyambar jam tangan emas tersebut dan memasukkannya ke dalam saku mantelnya. Bastian terkesiap, segera bangkit dengan sisa tenaganya dan mencoba merebutnya. "Apa yang kau lakukan? Kembalikan. Itu milik ayahku. Itu satu-satunya harta kita yang tersisa untuk bertahan hidup besok pagi." Siska mendorong dada Bastian dengan sangat kasar, memanfaatkan kondisi fisik pria itu yang sedang lemah, dehidrasi, dan kelaparan hebat. Bastian terhuyung ke belakang, kehilangan keseimbangan, lalu jatuh terduduk menghantam kasur kapuknya dengan keras. "Ini bukan milikmu lagi, pecundang. Ini adalah kompensasi atas kerugian moralku," desis Siska dengan mata menyalang buas bak pemangsa kelaparan. "Kau berjanji akan menjadikanku nyonya besar di ibu kota. Tapi faktanya kau hanyalah seekor benalu menjijikan yang selama ini numpang hidup pada kekayaan istrimu yang luar biasa itu. Kau tidak lebih dari sekadar sampah sejarah bagiku sekarang. Teruslah membusuk di sini, dan jangan pernah berani mencariku lagi." Tanpa menunggu balasan atau penjelasan apapun, Siska berbalik cepat, setengah berlari meninggalkan gubuk reot itu, menghilang di telan kegelapan malam di gang sempit yang pengap. Aliansi palsu yang dibangun di atas dasar ketamakan, nafsu, dan pengkhianatan itu akhirnya runtuh secara total dan saling memangsa satu sama lain di titik nadir. "Siska, tunggu! Siska, jangan tinggalkan aku!" jerit Bastian, suaranya serak, melolong penuh keputusasaan dan rasa sakit yang tak tertahankan. Namun tak ada jawaban yang kembali. Hanya lolongan anjing liar di kejauhan yang membalas teriakannya yang sia-sia. Ibu Yanti meraung histeris di atas tikar pandannya, memukuli lantai semen yang kotor dengan kedua tangannya yang keriput dan lemah. "Perempuan iblis! Pelakor jahanam! Dia merampok kita, Bas! Dia membawa lari sisa hidup kita! Kita benar-benar tamat!" Bastian tidak merespons ibunya. Ia jatuh berlutut di tengah ruangan yang bau dan lembab itu, memegangi kepalanya yang serasa mau pecah. Pandangannya kosong, menatap nanar ke arah lantai, sementara tubuhnya bergetar hebat. Tidak ada lagi sisa uang di dompetnya. Tidak ada lagi barang berharga untuk digadaikan. Tidak ada lagi teman atau kerabat yang sudi menampung mereka walau hanya untuk semalam. Hari ini, di detik ini juga, Bastian Pramana dan ibunya telah resmi bertransformasi menjadi gelandangan yang sesungguhnya di kota metropolis yang tak kenal ampun ini. Mereka benar-benar hancur, rata dengan tanah, tanpa menyisakan secercah pun harapan. Sangat jauh dari kemelaratan jalanan yang mencekik itu, di sebuah penthouse super mewah yang letaknya seakan menyentuh awan Jakarta, sang eksekutor sedang berdiri tegak di depan jendela kaca panorama setinggi langit-langit. Aruna Wijaya menatap hamparan kerlap-kerlip lampu kota di bawahnya dengan ekspresi aristokratis yang tak terbaca. Tangannya dengan sangat lembut dan protektif mengelus perutnya yang semakin membesar. Laporan digital dari tim keamanannya baru saja masuk ke tabletnya, mengonfirmasi dengan bukti foto bahwa Bastian dan Ibu Yanti telah terisolasi sepenuhnya di permukiman kumuh, dan Siska telah melarikan diri membawa sisa harta mereka. Semuanya berjalan dengan presisi matematis yang luar biasa mematikan. Hukuman karma telah dieksekusi secara paripurna tanpa celah. Seluruh kerugian moralnya telah dibayar lunas dengan capital gain berupa kemerdekaan finansial dan ketenangan batin yang absolut. Kemenangan mutlak. Aruna sama sekali tidak tersenyum lebar. Namun ada pancaran kepuasan tingkat tinggi yang teramat sangat dalam di sepasang matanya yang sedingin lautan es. Ia telah berhasil membersihkan ekosistem rumahnya dari sekumpulan kotoran beracun. Ia telah memastikan dengan kekuatan hukum absolut bahwa masa depan anaknya kelak tidak akan pernah tersentuh oleh tangan-tangan serakah para pengkhianat itu. Udara malam yang tersaring melalui mesin pemurni udara di penthouse itu terasa sangat bersih, sangat segar, dan sangat melegakan. Sebuah kontras yang teramat tajam dengan penderitaan busuk yang kini menjadi realitas permanen bagi mantan suami dan mantan mertuanya.
Beristirahatlah dengan tenang di neraka dunia barumu, Bastian. Bisik Aruna pada keheningan malam yang elegan. Suaranya seringan hembusan angin namun ketajamannya mampu memotong berlian. Tidak ada kata pengampunan dalam kamus seorang arsitek kehancuran finansial. Yang ada hanyalah perhitungan akurat tentang untung dan rugi, sebuah buku besar yang kini telah ditutup selamanya dengan saldo kekalahan absolut di pihak lawannya. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling tanpa ampun. Cahaya matahari pagi menyaring masuk melalui tirai sutra otomatis di kamar perawatan VVIP rumah sakit bertaraf internasional ini. Tidak ada bau karbol atau antiseptik murahan yang menyengat hidung. Ruangan luas ini justru dipenuhi oleh aroma mawar putih segar dari puluhan buket bunga yang dikirimkan oleh kolega bisnis dan jajaran direksi perusahaanku. Aku duduk bersandar di atas ranjang hidrolik yang dilapisi spray katun Mesir berutas tinggi, menyesap teh chamomile hangat dari cangkir porselen halus. Di sebelahku, di dalam boks bayi transparan berteknologi tinggi, tidur seorang bayi laki-laki yang sangat tampan dan sehat. Kulitnya kemerahan, napasnya teratur dan tenang. Ia adalah pewaris tunggal kerajaan bisnisku, seorang anak yang lahir tanpa perlu mengenal sosok ayah pengecut yang telah kuhancurkan hingga ke akar-akarnya. Aku memandang keluar jendela kaca panorama yang membingkai pemandangan cakrawala kota Jakarta. Dari ketinggian lantai 30 ini, gedung-gedung pencakar langit terlihat seperti bidak catur yang bebas kugeser sesuka hati. Sungguh sebuah ironi yang memuaskan. 9 bulan yang lalu, aku terperangkap dalam ilusi sebagai istri lemah yang mengenakan daster lusuh, direndahkan setiap hari oleh sekumpulan parasit yang merasa diri mereka adalah penguasa dunia. Mereka mengira aku ini bodoh. Mengira aku hanyalah perempuan tak berdaya yang numpang hidup pada gaji seorang manajer bank kelas menengah. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa di balik kepatuhan palsu itu, aku sedang menyusun portofolio kehancuran mereka dengan sangat presisi. Pengkhianatan Bastian bukanlah sebuah tragedi bagiku. Itu adalah sebuah peluang bisnis. Aku telah mengonversi rasa sakit dari perselingkuhannya menjadi sebuah capital gain emosional dan finansial yang luar biasa masif. Biaya persalinan VVIP ini, yang mencapai ratusan juta rupiah, sepenuhnya kubayar lunas menggunakan dana hasil penyitaan barang-barang mewah dari butik bodong yang mereka bangun. Pintu jati kamar VVIP ini diketuk pelan. 3 detik kemudian, Pak Hermawan, pengacara korporatku yang paling setia, melangkah masuk dengan setelan jas hitam yang rapi. Ia membawa sebuah tablet berlapis kulit. Senyum simpul yang sangat jarang ia perlihatkan kini terukir jelas di wajah tuanya yang tegas. Selamat pagi, Bu Aruna. Sekali lagi, selamat atas kelahiran putra pertama Anda. Beliau benar-benar terlihat seperti pewaris Wijaya Land Group yang tangguh. Sapa Pak Hermawan seraya menundukkan kepalanya dengan hormat. Terima kasih, Pak Hermawan. Teh? Tawarku dengan nada aristokratis, menunjuk teko porselen di atas meja nakas. Tidak perlu, Bu. Saya datang membawa laporan penutup dari eksekusi final kita. Jawabnya, menyerahkan tablet itu ke tanganku. Semua sudah selesai. Bu Aruna, babak terakhir dari sandiwara mereka telah resmi ditutup dengan sangat memalukan. Aku menerima tablet itu. Layarnya menampilkan sebuah foto yang diam-diam diambil di sebuah kantor kepolisian resor pinggiran kota. Di dalam foto itu, kulihat sosok Bastian Pramana. Pria arogan yang dulu selalu membanggakan jas Armaninya itu kini mengenakan kaos tahanan berwarna oranye neon yang sangat mencolok. Wajahnya kuyu, rambutnya acak-acakan, dan ia duduk membungkuk di balik jeruji besi dengan tatapan kosong yang merepresentasikan keputusasaan absolut. Skakma, jelaskan padaku kronologi kejatuhannya, Pak Hermawan. Aku ingin mendengar setiap detailnya sebagai dongeng pagi untuk putraku. Pintaku dengan senyum dingin, mataku tak lepas dari wajah hancur suamiku di layar itu. Sesuai dengan prediksi Anda, Bu. Statusnya di blacklist BI akibat autodebit penalti yang gagal bayar membuatnya tidak bisa melamar pekerjaan dimanapun. Terjebak dalam kemiskinan dan desakan tagihan dari gugatan perdata kita, Bastian mengambil langkah putus asa. Ia mencoba memalsukan dokumen agunan menggunakan sisa berkas properti lama yang ia pikir masih valid, berniat meminjam dana dari rentenir ilegal kelas kakap, urai Pak Hermawan dengan nada profesional yang tenang. Aku tertawa renyah. Sebuah tawa yang menggema merdu di ruangan mewah ini. Tindakan bodoh dari seekor benalu yang kehabisan nutrisi. Lalu, rentenir itu menyadari dokumennya palsu. Mereka tidak hanya memukulinya hingga babak belur, tetapi juga menyerahkannya ke polisi atas tuduhan penipuan. Bastian ditangkap semalam. Dengan statusnya saat ini,
Ia tidak akan memiliki pengacara. Ia akan membusuk di sel tahanan itu untuk waktu yang sangat lama, menanggung beban aset beracun yang ia ciptakan sendiri. Aku mengusap layar tablet itu dengan satu jari, merasakan kepuasan murni yang mengalir deras di pembuluh darahku. Sebagai seorang eksekutor, melihat mangsaku masuk ke dalam perangkap terakhir yang ia buat sendiri adalah bentuk validasi tertinggi atas kejeniusanku. Melalui audit forensik sederhana dari balik bantal kamarku beberapa bulan lalu, aku telah merancang efek domino yang tak bisa dihentikan oleh siapapun. Bagaimana dengan ibunya? Tanyaku tanpa nada simpati sekecil debu pun. Ibu Yanti dibiarkan sendirian di gubuk reot tersebut. Tanpa Bastian, ia tidak memiliki pelindung atau sumber makanan. Laporan dari tim lapangan menyebutkan bahwa ia kini hidup dari belas kasihan tetangga kumuh yang dulu sering ia hina. Ia resmi menjadi gelandangan yang terperangkap dalam pekatnya bau selokan, kehilangan seluruh akal sehatnya, dan terus meracau tentang tas Hermes palsunya. Sempurna. Biarkan wanita tua itu menghirup aroma kesombongannya sendiri setiap hari. Balasku mematikan layar tablet dan mengembalikannya kepada Pak Hermawan. Lalu, mengenai wanita itu, Siska Anindya? Pak Hermawan mendengus pelan. Si pelakor murahan itu bernasib tak kalah tragis, Bu. Setelah mencuri sisa uang Bastian, ia mencoba kembali ke lingkaran sosialitanya. Namun, begitu ia menyadari bahwa seluruh aset butiknya telah menjalani proses likuidasi aset secara paksa, tak ada satupun yang mau menerimanya. Ia kini bekerja sebagai pelayan paruh waktu di sebuah klub malam kelas bawah. Ia telah resmi menjadi sampah sejarah yang tak akan pernah bisa bangkit lagi. Aku mengangguk puas. Tidak ada lagi ancaman. Tidak ada lagi kebohongan. Hak milikku telah sepenuhnya kembali ke tanganku berkat satu sentuhan hak veto yang kulemparkan tepat di wajah mereka. Pintu kamar terbuka lagi. Kali ini seorang perawat masuk dengan sopan untuk memeriksa keadaan bayiku. Aku tersenyum lembut pada perawat itu, sebuah senyum keibuan yang sangat tulus, sebelum ia menunduk hormat dan keluar meninggalkan kami kembali dalam privasi. Aku turun perlahan dari ranjang VVIP-ku, berjalan menghampiri boks transparan itu. Kuangkat putraku dengan kedua tanganku, memeluknya erat di dadaku. Kehangatan tubuh kecil ini adalah satu-satunya hal nyata yang tersisa dari pernikahan penuh kebohongan itu. Dengar baik-baik, anakku. Bisikku pada telinga bayiku yang masih terlelap, mengayunkannya perlahan sambil menatap gedung-gedung tinggi ibu kota yang menjadi wilayah kekuasaanku. Dunia ini kejam, dan orang-orang akan selalu mencoba mengambil apa yang menjadi hakmu. Ayahmu mencoba melakukannya, dan ia kini membayar mahal atas pengkhianatannya di balik jeruji besi. Bayiku bergerak pelan, seolah merespons bisikanku. Tapi kau tidak perlu khawatir. Lanjutku, tatapanku menajam menembus kaca jendela. Ibumu ini bukanlah wanita yang bisa dihancurkan. Ibumu adalah sang ratu yang menguasai papan catur ini. Segala kemewahan, kekuasaan, dan masa depan yang kau miliki hari ini adalah hasil dari pertarungan berdarah yang telah kumenangkan tanpa meneteskan setetes pun air mata belas kasihan. Kisah ini dimulai dari sebuah pengkhianatan di atas kasur yang dibeli dengan uangku, dan berakhir dengan kehancuran total para pelakunya di atas lantai semen yang dingin dan kotor. Bastian, Ibu Yanti, dan Siska telah menerima karma mereka dalam bentuk yang paling brutal dan tanpa ampun. Aku tersenyum puas, memutar tubuhku menjauhi jendela dan kembali menatap hamparan bunga mawar putih di ruanganku. Rencana telah dieksekusi dengan sempurna. Kemenangan ini mutlak, elegan, dan abadi. Sang ratu properti telah membersihkan istananya dari segala hama, siap melangkah maju menuju kejayaan yang tak terbatas.